bisa didustakan. Nah, tapi kalau yang saya tangkap dari cara pandang pendeta-pendeta seperti pendeta Esra Soru dan pendeta-pendeta lain, itu dia lebih cenderung ke yang penting kamu beriman, jadi Kristen, sudah kamu selamat, mau sebanyak apapun dosamu, kan gitu. Karena Yesus sudah mati menanggung dosamu. Nah, ini yang ditolak oleh orang-orang intelektual, Pak Yusuf. Makanya saya tertarik membahas tentang konsep keselamatan ini. Karena gini, tidak ada satupun orang yang bisa menjamin walaupun sudah mengatakan kami ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan ketika kami menjadi anak Tuhan. Nggak ada satupun orang Kristen itu yang langsung berubah jadi baik. Benar nggak? Itu betul. Kenyataan yang kita lihat bahwa kita yang tidak terlepas dari perbuatan salah. Ini yang kadang mengundang ini. Tetapi mungkin dalam begini ya, pengertian yang harus bisa mereka pertegas, maksudnya para kaum reformis ini, seharusnya mereka mempertegas bahwa ketika mereka beriman kepada Yesus, disitulah perbuatan mereka sepenuhnya harus berubah kepada iman kepada Yesus. Di situ baru ada nilai letak iman yang menyelamatkan. Ya, artinya diserahkan ke orangnya kan Pak Yusuf. Sorry saya potong, maksudnya biar kita TikTok. Artinya kan kalau kamu sudah diselamatkan oleh Yesus, ya udah kamu sebagai bentuk rasa syukurmu kamu berbuat baik lah, kan begitu ya Pak Yusuf. Nah, masalahnya gini Pak Yusuf. Ini ada saya, misal saya sama Bang Zuma tiba-tiba dibaptis malam ini nih. Kan kami diselamatkan tuh ya. Karena kami mengucapkan syukur, tiba-tiba besok Bang Zuma tuh dia sedekah 1 miliar, saya cuma 1.000. Ya sama aja sama masuk surga, ya ngapain Bang Zuma harus 1 miliar dia sedekah, mendingan 500 perak aja toh sama-sama masuk surga. Nah, jadi ketidakadilan Tuhan terlihat di situ. Nah, tapi Pak Yusuf, kalau di dalam Islam konsepnya perlu saya tegaskan, Tuhan mengatakan kamu akan bisa berbuat baik ketika kamu mengikuti perintahku. Dengan apa? Itu kenapa sholat itu mencegah orang dari berbuat maksiat. Jadi perbuatan baik itu orang itu sendiri menghindari orang-orang itu berbuat maksiat dengan mengikuti perintah Tuhan. Kalau saya cek di kitab Anda, di dalam kitab Mazmur juga seperti itu konsepnya. Di dalam Mazmur 119 ayat 9 itu kalau nggak salah, dengan apa seseorang muda mempertahankan hidupnya baik, ya dengan mengikuti kehendak Tuhan gitu. Jadi kenapa tiba-tiba di Kristen malah berubah? Kamu beriman dulu terus kamu diselamatkan, ya udah suka-sukamu lah mau berbuat baik apa enggak. Yang penting kalau kamu itu sudah diselamatkan, ya udahlah, baik-baiklah gitu kan. Nah, tapi kembali lagi, siapa yang bisa menjamin setiap kepala ini mampu berbuat baik sesuai dengan keinginan Tuhan? Atau jangan-jangan Tuhan ya udah yang penting kamu udah selamat, mau baik mau enggak kek, mau sedekah kek mau enggak kek, ya udah yang penting kamu udah selamat. Akhirnya apa Pak? Manusia ini akan cenderung begini. Manusia saja yang sudah dipaksa, sudah ditentukan hukum-hukumnya masih tegar tengkuk. Apalagi yang sudah dibebaskan dari hukum-hukum. Apalagi dia tahu dengan berdosa pun dia tetap masuk surga. Akhirnya apa? Membuat manusia takutnya leluasa dengan perbuatan dosa. Hilaf sikit aja pun kan udah selamat juga besok. Hari ini zina, besok kan sudah masuk surga juga kan gitu. Gitu Pak, kita nggak ada bisa menjamin orang berpikir seperti itu, menggunakan agama sebagai bentuk pembenaran sebuah kesalahan. Nah ini dia Pak yang saya pikir mengerikan juga. Begini. Ya. Halo, ya bagaimana Pak Peta? Ya saya mau tanya nih Pak Yusuf, kan menurut kitab Pak Yusuf itu kan bahwa Yesus waktu itu kan untuk menebus dosa manusia kan gitu Pak ya? Iya. Benar Pak ya? Iya. Nah kan gitu. Nah sekarang seumpamanya kan secara realnya kan bahwa dosa orang-orang Kristen kan sudah terampuni semua gitu kan? Artinya kan sudah jaminan masuk surga. Bukan dalam arti itu. Maksud penebusan dosa ini adalah mengembalikan hubungan Allah dengan manusia yang telah dicoreng dari Adam ya. Sebenarnya maksudnya ke situ, bukan berarti di dalam kekatolikan terkhusus Katolikin ya. Dosa ini maksudnya ada pembagiannya ya. Bukan berarti bahwa semuanya yang dimaksudkan ketika Yesus datang menebus dosa berarti kita suka-suka berbuat dosa, itu tidak betul. Tetapi bahwa dia datang menebus dosa artinya dia memperbaiki hubungan yang telah rusak itu ya. Karena kita tahu sejarah bagaimana cerita kisah tentang iman ini terbentuk di mana kisah penciptaan dengan kehendak bebas manusia jatuh dalam dosa. Dari manusia jatuh dalam dosa ini bagaimana manusia bisa
menjalin hubungan baik lagi dengan Tuhan yang adalah kebaikan. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam keadaan baik. Dalam konsep ini, apa yang manusia bisa buat? Ya? Oke, saya tangkap. Berarti kalau seperti itu, berarti kan analogi teman-teman yang lain. Kalau seperti itu, berarti sia-sia dong pengorbanan Yesus kalau seperti itu. Karena ya saya tidak begini Pak Yusuf, karena masih banyak orang-orang Kristen juga mungkin yang melakukan dosa-dosa setelah Yesus datang untuk menebus dosa manusia, kan begitu. Berarti kan kalau seperti itu adalah sia-sia ya. Mungkin kalau pengertiannya Pak Yusuf tidak seperti itu, tetapi kan denominasi yang lain itu beranggapan seperti itu. Berarti kan sia-sia saja Yesus mati kalau begitu. Oh, bukan begini. Ini kalau bilang sia-sia Yesus mati ini lebih mengarah kepada kami ya. Ketika apa gunanya pengorbanan Yesus jika belakangnya kita harus menanggung perbuatan kita juga, itu bertanggung jawab atas dosa kita. Ini maksudnya lebih mengarah kepada Katolik ya. Ini begini jawabannya itu, bahwa Yesus datang memperbaiki ini. Tanpa Yesus manusia satu pun tidak bisa mengembalikan hubungan itu. Tidak bisa satu manusia pun di dunia ini bisa mendapat hadirat Allah tanpa Yesus. Bukannya orang-orang sebelum Yesus ada kan sudah dapat karunia dari Tuhan, Pak? Itu begini, maksud dalam pengertian teologisnya bahwa segala sesuatu ini telah terencana kekal. Sehingga apanya tuh ya Pak? Yang terencana kekal apanya? Iya, pasti kita bicara tentang sang kekal, pasti rencananya kekal. Apa itu kekekalan? Kekekalan itu tidak terbatas. Ya, maksudnya rencana apanya dulu nih? Rencana yang mana dulu nih, yang ya, kan semua rencana atau apa? Ya, pertama kita lihat garis besar dulu kekristenan, di mana dalam pemahaman Allah bagaimana bisa mempunyai satu rencana penciptaan yang baik, apa-apa ini semua kenapa nanti hubungannya ada relasi di dalam diri Tuhan yang dimengerti orang Kristen itu adalah Tritunggal. Tanpa relasi ini bagaimana mungkin terwujud semua yang terjadi sekarang? Oleh karena itu pemahaman-pemahaman tentang relasi ini yang akan menimbulkan bahwa Yesus ini adalah memang seperti yang orang Kristen pikirkan bahwa Yesus ini adalah yang tunggu Pak Yusuf, tunggu Pak Yusuf sebentar. Ya. Bang Zuma jangan tidur, Bang Zuma. Bang Zuma jangan tidur. Enggak tidur. Saya hanya siapkan kopi dengan Masako aja buat Bang Yusuf. Pakai Masako ya. Ya. Jangan. Lagian Pak Yusuf betul-betul mengingatkan saya ketika di tahun 70-an saya belum lahir, itu suara radio itu. Saya belum lahir padahal, tapi mengingatkan saya loh. Iya. Jadi iya benar Pak Yusuf. Ini menarik topik ini sebenarnya karena saya beberapa kali mendengarkan ya penjelasan dari pendeta ya, makanya saya sebutkan tadi ya, saya boleh sebutkan nama ya, Pendeta Ezra Soru dengan benar-benar mengatakan tidak, perbuatan amal itu tidak menjamin keselamatan lah. Jadi untuk apa di dunia ini? Apakah Tuhan ini menghadirkan kita ke dunia ini hanya untuk ditebus dosanya begitu saja gitu kan? Jadi kalau di dalam Islam kan konsepnya memang dunia ini tempat diujinya manusia begitu. Karena memang di awal Adam itu diciptakan, memang itu adalah kehendak Tuhan. Kalau dilihat dari konsep kekristenan, ya sudah, yang penting kamu beriman kepada Yesus. Mau kamu berbuat baik apa enggak, itu adalah rasa syukurmu kepada Yesus. Artinya, saya misal sama Bang Zuma, saya ulang lagi ya. Saya dibaptis malam ini sama Bang Zuma. Bang Zuma karena dia banyak uang, dialah sedekah 1 miliar. Saya nggak sanggup 1 miliar, saya cuma 1.000. Lah sama-sama masuk surga, ya ngapain Bang Zuma 1 miliar? Mendingan sama-sama saya aja 1.000, dia senang-senang aja lah di dunia. Di dunia dia senang, di surga pun dia senang, di sini senang, di sana senang, kan gitu. Lah ini Tuhan kayak mana jadinya ini Pak? Begini, itu kan dari perspektif kita yang memandang bahwa Allah ini mungkin ada ini, tetapi kalau kita lihat dari macam perspektif Allah, ya Allah ini kan maha segalanya. Baik kita lakukan itu, baik macam begini. Contoh lah, saya seorang Kristen ya. Semasa muda saya itu jahat banget. Macam contoh buat ini, buat itu, semua kejahatan saya buat. Tetapi waktu terakhir hidup saya, ketika mau menghembuskan nafas terakhir saya betul-betul bertobat. Di situ juga saya bisa masuk surga. Ini dalam konsep kekristenan ya.
betul-betul bertobat, betul macam menyadari apa? Betul-betul dari menyadari hati, bahwa Yesus itu salah. Tuhan, bertobat. itu pun salah karena apa? Karena kelimpahan Tuhan ini terlalu besar untuk manusia sehingga tidak bisa diukur dari bagaimana manusia macam beriman kepadanya. Jadi ini Pak Yusuf ngomong apa sih, Pak? Iya, kayak ajaran Islam aja. Begini, Pak Islam Yusuf. itu gitu. Bertobat. Pak Yusuf. Ya. Pak Yusuf Ya. orang mana, Pak? Pak Yusuf orang mana, Pak? Pulau Patmos. Ya. Memang tinggal dengan ini, dengan Mbak Rifa ini dekat ya kan. Oh ya gini Pak Yusuf, saya 1 menit aja. Ya. Waktu Yesus memang kan menebus dosa. Apakah Yesus bisa menebus dosanya sendiri atau dosa Yesus ditebus oleh siapa? Kira-kira seperti apa, Pak Yusuf? Iya, karena pernah ya Yesus, dalam... saya ulang pertanyaannya. Apakah Yesus bisa menebus dosanya sendiri atau Yesus ditebus dosanya oleh siapa begitu? Iya, masalahnya kan di dalam kekristenan ini Yesus ini bahkan ada di tulisan di Injil situ ya, bahwa dia pernah berbicara dengan orang Yahudi, siapa yang bisa membuktikan saya berbuat dosa? Orang tidak ada bisa yang membuktikan dia yang berdosa. Oleh karena itu, bisa buktikan, Pak. Maksudnya? Bisa dengan buktikan. cara pikir kamu nanti saya tanya lagi berarti itu, kalau Pak. Maaf Pak. Ya? Bukan seperti itu yang dikatakan Yesus. Siapa yang bisa membuktikan dosa saya? Bukan itu. Siapa yang tidak berdosa hendaklah melempari perempuan itu. Bukan itu. Bukan di cerita itu. Bukan di cerita itu. Ada satu cerita lagi yang dia sempat bercerita dengan kaum Yahudi tentang ini. Dia menantang orang itu. Siapa yang bisa dapat membuktikan saya berbuat dosa? Tetapi waktu itu orang pun tidak ada buat. Ada kesimpulan Pak Yusuf. Cerita apa? Ya. Jadi kesimpulan Pak Yusuf, Yesus nggak punya dosa begitu? Ya jelas tidak punya dosa. Kalau misalnya ngutuk pohon ara, kalau ada orang nggak dibalikin, tain orang anjing, gebrak meja, pedagang gitu, gimana itu Pak? Itu bukan dosa Pak? Itu contoh macam menghalau para pedagang. Orang yang kurang ajar dihalau kok bilang berdosa, bagaimana sih? Mengutuk pohon ara bukan maksud itu ya. Cerita tentang kutuk pohon ara ini ada maksud lain di cerita, di balik cerita itu. Maksudnya bahwa ada cerita-cerita yang dimunculkan di dalam Injil. Kita lihat Injil ini dia di mana. Contoh kalau di dalam Injil Matius atau Markus, dia punya pendekatannya berbeda sehingga memahami apa yang mau disampaikan itu tangkap maknanya. Dia tidak berarti bahwa Yesus mau tunjukkan kuasa ngutuk sana ngutuk sini, tidak. Dosa yang paling terbesar yang dilakukan oleh Yesus itu merobek selaput darah Maria. itu kan tidak. Itu kan dia Tuhan. Ngapain dia harus korbankan wanita? Iya, kalau harusnya gitu dia tampil aja firman menjadi manusia nggak jadi dong. Turun kayak hujan, turun begitu sampai dekat bumi langsung menjadi manusia besar. Berarti Nabi Adam macam itu. Kenapa harus korbankan kalau menggunakan konsep itu ya itu istilahnya akan meruntuhkan atau merombak, mereformasi iman Kristen secara total. Oh memang harus. Karena itulah kemudian Bang Yusuf. Kan hanya untuk melayani Bang Suma. Memang nggak bisa karena orang-orang Kristen itu harus bertahan pada konsep imannya karena mereka kan ini sudah ini Bang Yusuf. Sekarang gini, seorang gadis dipecahkan perawannya hanya untuk numpang lewat. Setelah dia dibesarkan, disapi, dirawat dan seterusnya, ibu ini juga diwajibkan menyembah kepada dia. Itu gimana ceritanya? Ini dosa loh itu. Kalau Yesus itu kan manusia. Yesus itu manusia 100%. Kemudian ketika dia 100% manusia, berarti dia harus mengabdi kepada ibunya, bukan ibunya yang harus menyembah dia. Kan gitu. Harusnya Yesus yang menyembah Maria, bukan Maria yang menyembah Yesus. Itu baru benar. Iya. Begini. Bang Yusuf mau enggak Bang Yusuf perawannya dipecah? Begini saja dulu pelan-pelan. Tentang Maria menyembah Yesus, saya rasa
Maria saja meminta Yesus membuat sesuatu. Tidak ada di dalam kisah itu bahwa Maria menyembah itu kan bukan ini. Itu konsepnya harus jangan itu dibayangkan sesuatu yang jauh ya tentang iman Kristen ini. Bahwa segala sesuatu itu berjalan apa adanya. Maksudnya bahwa ketika dimengerti seperti itu maka akan jadi seperti itu. Jadi jangan bayangkan bahwa ketika Yesus ini dianggap Tuhan berarti nanti orang-orang sebelumnya yang tidak mengenal Yesus bagaimana bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ini jadi Maria menyembah siapa? Pak Yusuf, bukan menyembah siapa. Jadi waktu Maria hidup kita dia menyembah siapa? Ya kita mau tanya Bunda Maria berarti. Ya coba tanya, saya tunggu. Iya tanyakan siapa saya memang nggak pantas. Nggak usah ke Bunda Maria, Bang Yusuf. Tanya aja pada diri Bang Yusuf. Mau ndak perawannya Bang Yusuf dipecah? Oh itu suatu apa istilahnya kehormatannya ketika Allah melawat diri kita. Coba bayangkan Maria menanggung malu di tengah-tengah masyarakat Bani Israel dituduh berzina dan seterusnya, diusir dari pemukiman. Iya bahkan kalau Maria maksudnya dengan ini bangga dong dia menggunakan istilahnya yang harusnya kalau Tuhan itu diartikan maha kuasa sesuai dengan pengertian orang Kristen, Yesus itu lahirnya dari seorang laki-laki aja. Itu baru top. Seorang laki-laki melahirkan manusia itu bisa karena yang dilahirkan itu adalah Tuhan. Lawang ini perempuan, kasihan. Masalahnya kan rencana Tuhan seperti apa adanya yang mengalir dan mau direvisi oleh Bang Suma. Ini yang masalah. Nanti saya mentuan. Oh itu Bang Suma bagaimana nanti? Kalau saya sih lihatnya bukan rencana Tuhan, Bang. Itu rencana gereja. Iya. Rencana gereja bagaimana? Rencana gereja membuat sebuah konsep ketuhanan yang sama dengan konsep ketuhanan ajaran-ajaran jauh sebelum Yesus itu lahir. Seperti Krishna, Atis, kemudian Horus, itu kan ceritanya sama, lahir dari perawan, kemudian dia mati untuk menebus dosa manusia. Kalau Tuhan itu maha kuasa, Bang, ya dengan perspektif pemikiran Kristen, harusnya yang melahirkan Yesus itu Paulus. Supaya luar biasa. Jangan Maria. Kalau Maria melahirkan manusia itu masih wajar. Kasihan Paulus selalu di fitnah tentang ini padahal tidak. Bukan di fitnah, tapi kita ini berbicara mengenai sesuatu yang luar biasa, apalagi kaitannya dengan 100% manusia, 100% Tuhan. Ini yang kan berat gitu. Itu. Hipostasis ini butuh pembelajaran berat ini. Iya, perlu kopi satu cergen ini baru bisa selesai. Begini Bang Suma, secara jelasnya itu iman Kristen ini dari apa yang telah ini direfleksikan. Semua ini ada apa adanya direfleksikan. Jadi jangan dibalikan. Ketika istilahnya saya ngerti kalau iman Kristen mengerti saya, Bang. Saya paham, tapi ini kita berbicara mengenai istilahnya Bang Yusuf kerangka berpikir. Nah, itu yang harus kita bangun. Iya, betul. Itu yang harus kita bangun. Tuhan Maha Kuasa, sampai-sampai kemahakuasaannya itu oleh teman-teman di grup WA atau di Facebook dia mengatakan Tuhan kami bisa jadi kodok. Bahkan kalau kita melihat Pendeta Lamsenio Baho, dia katakan Tuhan dia bisa menjadi babi. Bahkan menjadi kotoran pun bisa. Karena Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan apapun. Ya, ini mungkin bagi mereka yang sudah tidak bisa berargumentasi dan mulai mengambil jalan pintas, itu kan istilahnya bagaimana? Kalau berbicara mengenai argumentasi, Bang Yusuf, oleh Pendeta Martinale bahkan dia katakan akal sehat itu adalah racun bagi Kristen. Kata dia gitu. Itu dalam pengertian yang mana? Maksudnya akal budi ketika mau dipaksakan mencerna Tuhan secara seutuhnya memang tidak dapat. Itu maksud akal budi tidak dapat mencerna seluruh tentang kalau umat Islam mah bisa mencerna Tuhan itu bisa. Enggak lah, nanti dibilang hanya dalam ini. Enggak bisa. Karena bisa. Ada poin tertentu. Bukan begini. Contoh apa? Iya, contohnya bagaimana? Nanti saya coba bantah dengan cara berpikir saya. Nanti coba saya bantah dengan cara berpikir saya. Nggak bisa kan? Nah, itulah logika.
Jadi kita melogikakan Tuhan dengan narasi-narasi yang dibangun kemudian dengan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Maka muncul pertanyaan, apakah Kristen ini akan gugur ketika dia cukup mengakui Yesus itu adalah manusia suci yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan menyembah kepada Allah? Sementara Yesus sendiri mengatakan, hidup kekal itu adalah engkau, mereka, dia, saya, mengenal satu-satunya Allah yang benar adalah Allah. Yang maha suci lagi maha tinggi. Kan gitu, udah selesai. Seperti umat Islam. Umat Islam kan tidak ada bebannya, Bang Yohanes Yusuf. Ketika nanti ditanyai oleh Yesus, kenapa kamu tidak menyembahku? Ya, kami mengatakan, lu nggak pernah ngajarin. Gitu. Kenapa kamu menyembah hanya kepada Allah? Kami umat Islam akan menjawab, lu yang ngajarin. Kenapa kamu mengakui bahwa saya ini adalah utusan Tuhan? Ya lu yang ngajarin. Kenapa itu materi saya itu? Itu kan kenapa begini. Lu bersunat ikut-ikutan padahal kamu bukan Kristen? Lu yang ngajarin. Lu kuasa lagi. Lu yang ngajarin. Belum dikoreksi sekarang dari kita sudut balik. Pandang kami. Ketika kita balik, pertanyaan itu belum diajukan kepada orang Kristen. Misalnya, lu Yohanes Yusuf ganteng, muda, istri banyak, harta banyak, tidak ada utang. Siapa yang ngajarin lu nyembah saya? Kan gitu. Nah, Bang Yohanes Yusuf akan bingung. Jul. Iya Bang. Kena copyright itu materi saya dipakai pula. Begini ya. Saya tidak paham, mengalir aja. Masalahnya yang saya temani ini mengalir aja, betul. itulah kelebihan ini waktu. Nanti saya laporkan ke Mbak Rifa ini. Loh, Mbak Rifanya tadi kemana ya? Ini kan materinya dia. Iya, materinya dia. Lanjut aja. Ini Pak Yusuf ini ketawa happy. Saya diam dulu. Yang penting ngantuknya udah hilang. Kalau untuk Handi saya ketawa lagi sedang berpikir apakah Handi sedang menyusun sesuatu pertanyaan untuk menyerang kekristenan? Enggak, saya enggak pernah nyerang. Pak. Saya enggak pernah nyerang. Enggak, tapi coba kerucutkan lagi Pak Yusuf. Kalau Katolik sepertinya mungkin agak berbeda ya. Artinya perbuatan itu berarti penting ya. Iya, penting itu karena. Nah, jadi bagaimana di dalam kekristenan agar semua manusia itu bisa menjadi lebih baik lagi? Apa kiat-kiat di dalam kekristenan, Pak Yusuf? Iya, itu memang iman menuntut perbuatan. Oke. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Perbuatan tanpa iman adalah buta. Enggak, bagaimana kiat-kiat dari Katolik sendiri agar manusia itu melakukan perintah Tuhan, perbuatan dan hukum-hukumnya itu bagaimana itu? Kalau di dalam Islam kan begini. Kami dijanjikan neraka kalau kami ini salah gitu, dan ketika kami menzolimi orang lain, telak kami akan mendapatkan balasan entah di dunia, entah di alam kubur, entah di padang mahsyar, entah nanti di neraka. Yang penting ketika kami menyakiti orang lain, tetap kami akan mendapatkan balasan, tidak ada ampun. Nah, begitu. Ampunnya adalah ketika dosa itu kami tinggalkan di dunia. Maksudnya begini, Pak. Pertaubatan, kemudian berjanji tidak melakukan kembali, mudah saja bagi Tuhan mengampuni gitu. Karena Tuhan kan Maha Pengampun dan bisa apa aja. Nah, kalau di kekristenan contoh, Pak Yusuf misalnya nih, Pak Yusuf ternyata tanpa besok nggak tahu-tahu udah membunuh orang misalnya. Sementara Pak Yusuf kan seorang Katolik. Bagaimana itu sistem keadilan Tuhan menurut Katolik sendiri itu? Oh ya, begini ya, saya bisa tangkap secara singkat bahwa di dalam Katolik pengertiannya bahwa kasih Allah terlampau besar. Oleh karena itu, kenapa macam istilahnya di dalam kekristenan iman menuntut perbuatan di sini? Sebenarnya hal neraka sebagai sesuatu yang nanti ketika ini neraka hanya bagi mereka yang menolak Yesus sebagai utusan dari Bapa, yang mau memperbaiki hubungan yang telah rusak oleh manusia. Itu neraka yang ada di dalam konsep kekristenan. Nah, itu kan utusan tuh. Ya. Dia memang Yesus adalah utusan. Ini ada netizen saja, siapa ini, Muslim apa Kristen? Netizen saja. Bentar Pak Yusuf, biar kita tidak ada yang siapa ini? Netizen saja. Ya, saya Muslim.
Oh Muslim. Kalau misal ini ada yang dibicarakan nggak apa-apa, tapi kalau Pak Yusuf lagi ini jangan ada yang ganggu, kasihan beliau. Biar Bang Zuma tidur. Soalnya Bang Zuma tuh kayaknya seneng kali dengar Pak Yusuf bicara gitu kan, sambil minum kopi pakai masako. Itu padahal sudah siapin air seember itu mau Untung aja jauh ya Bang Zuma ya. Saya udah siapkan gunting. Buat sunat Pak Yusuf, Bang. Betul. Sudah tua. Gak apa-apa kalau nggak mau gunting kan pakai cangkul. Abraham kan tua di sunat. Saya pernah nyunatin orang umur 60 tahun. Nah. Ya, jadi gitu Pak Yusuf. Saya juga pernah pakai mesin ini gunting rumput. Oh, cocok ini sama Pak Yusuf ini kalau mesin gunting rumput ini. Ya menarik sih dengan Pak Yusuf ini, menarik diskusi dengan beliau. Jadi kita bisa dinabobokkan. Jadi Bang Zuma diam-diam ternyata sudah sampai ke Pulau Patmos kan, dengerin suaranya Pak. Ya gitulah sih Pak Yusuf ya. Kenapa saya tuh banyak sekali ingin bertanya kepada saudara Kristen. Kadang saya pengen pengen tahu bagaimana sih pendapat mereka. Kenapa kok tiba-tiba ketika sudah beriman, kalau Pak Yusuf kan katakan nih, memang iman menuntut perbuatan loh. Bagaimana perbuatan itu dituntut sementara kan ketentuan-ketentuan di dalam kekristenan bukan saya bilang tidak jelas ya, tapi kan beda ya kan, syariat-syariat kalau di dalam Islam itu jelas. Masalah warisan, masalah hutang, masalah pernikahan, masalah ini tuh jelas diatur. Dan ini pun juga dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah kalau di Kristenan kan kita bisa dengarkan kata Paulus bahwa umat Kristen itu sudah tidak hidup di bawah hukum Tuhan. Karena hidupnya di dalam iman, di dalam Yesus. Jadi hukum Tuhan itu sudah tidak ada. Kan Pak Yusuf tahu ayatnya kan? Nah jadi Kristen... tahu sebentar tentang Paulus yang bagaimana berargumentasi dengan orang-orang pada waktu itu, di mana dia mau menekankan bahwa inti dari semua kepercayaan iman itu yaitu bahwa percaya kepada Yesus, bukan lagi kepada hukum Taurat. Karena Yesus adalah kepenuhan. Itu sebenarnya garis besar argumentasi Paulus kepada surat-surat ini lebih kepada pembelaan ya. Tapi kalau saya membaca surat-surat Paulus yang kekristenan ini lebih dimonopoli oleh surat-surat Paulus kalau saya baca Pak. Boleh bisa bilang begitu ya? Begini ya, kebetulan macam Paulus pertamanya surat-surat ini dahulu sebenarnya. Dia menuliskan dahulu ketika gereja perdana. Sebelum ada semua ini pengajaran secara lisan ya oleh para rasul. Pengajaran tulisan. Ketika mereka berkumpul, mereka membacakan apa ya? Paling ada di Taurat, yang Taurat itu yang juga dipakai itu ya. Septuaginta itu mungkin dibacakan. Tetapi ketika sudah ada surat Paulus, di ini tentang gereja ini sebenarnya panjang dan penjelasannya lebar. Itu ada macam di gereja Yerusalem, sudah ada di gereja Antioquia. Iya, tapi poinnya gini Pak. Poinnya koreksi saya kalau saya salah. Ketika saya membaca Bible itu kebanyakan surat-surat Paulus dan dia sendiri yang menceritakan tentang dirinya kan. Kalau nabinya umat Islam itu kan tentang kepribadian beliau, tentang hidup beliau. Itu kan bukan beliau yang menceritakan sendiri, tapi kan orang lain gitu kan. Nah sama kayak saya nih Pak. Saya menceritakan tentang diri saya kepada orang lain gitu kan melalui surat-surat. Ya nggak mungkin saya ceritakan yang buruk-buruk tentang saya kan. Pasti saya ceritakan yang baik-baik lah tentang saya. Makanya Paulus kan bilang nih, aku ini kan rasul kalian juga gitu kan, harusnya kalian patuh kepadaku kan. Itu penekanan Paulus kepada orang-orang yang disurati oleh dia. Nah tapi kalau kembali lagi kita banyak membaca ayat di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu akan menghukum seseorang sesuai dengan perbuatannya. Bahkan di kitab Wahyu yang termasuk kitab kitab yang lumayan banyak diperdebatkan, tertulis juga begitu. Dia akan datang membawa hukuman sesuai dengan perbuatanmu. Lah tiba-tiba ketika menjadi Kristen dosa diampuni dan berbuat baik itu terserah kalian karena itu rasa syukur kalian. Di mana letak pernyataan Tuhan bahwa dia akan memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan manusia gitu? Toh ketika ada umat Kristen yang mungkin salah atau berdosa, atau dia masuk surga juga karena iman gitu kan? Atau Pak Yusuf mau menyatakan bahwa benar ya kata Yesus, tidak semua orang Kristen pasti masuk surga, begitukah? Begini,
tentang itu dulu. Dari pertama saya mau coba untuk memperkenalkan ya, dalam terutama perjanjian baru, ketika membaca Injil harus dalam kerangkanya. Kisah para Rasul agak berbeda dengan surat-surat Paulus, ini pun pendekatannya berbeda. Sehingga dalam pengertian ini kita jangan mencampurkan, apalagi sampai ke Wahyu ya. Itu ada berbeda semua pendekatannya ini, sehingga bisa menangkap maknanya. Kita tidak bisa ambil dalam perkataan Paulus kita bandingkan dengan Injil, apalagi kita bandingkan dengan Wahyu, itu jauh dari pengertian kekristenan untuk menangkap makna. Kedua, tentang surat-surat Paulus ini berhubungan dengan bagaimana dia menjelaskan, bukan dia mau memegahkan diri atau ini, tapi lebih kepada pembelaan iman. Argumentasi pembelaan iman atau pembelaan diri, Pak? Soalnya banyak saya baca itu pembelaan diri ya. Ya, karena melalui ini kan dia bercerita dia sebagai, karena waktu itu perkembangannya kan mereka ini sebagai pilar gereja ya. Iya, Paulus ini kelihatan bahwa dia meyakinkan orang-orang yang disuratinya bahwa dia itu layak mendapatkan tempat sebagai seorang rasul gitu. Iya, ini kalau mempelajari pribadi dan seluk-beluk Paulus sendiri, kita akan tahu bahkan di zamannya orang Kristen pun banyak yang meragukan dia karena dia dari latar belakang yang menindas kekristenan. Oleh karena itu dia. Nah, itu dia Pak. Itu dia. Sorry saya ini ya, saya biar kita nggak lama-lama ya. Nah, jadi begini, seolah-olah saya menangkap begini Pak. Ketika seseorang yang tadinya jahat, dia adalah seorang penjahat, kemudian dia mencoba mengambil sebuah ajaran pada masa itu. Ajaran itu ya, Yesus kan terkenal pada masa itu dan pengikutnya banyak juga, ada yang mengikuti, dan dia melakukan mukjizat-mukjizat. Istilahnya pada saat itu dia sedang terkenal Yesus itu gitu kan. Nah, apakah Pak Yusuf tidak mengambil tidak berpikir bahwa seolah-olah Paulus ini mengambil kesempatan di dalam pada masa itu, dia karena dia tadinya adalah jahat, kemudian dia mengatakan dengan sendirinya, dia katakan Tuhan itu mengampuni setiap dosa orang yang jahat, yang penting percaya dengan Yesus. Jadi dia pun menyebarkan Injil kepada orang yang tidak bersunat, adalah orang-orang yang tidak pegang hukum Taurat. Istilahnya bukan orang Yahudi, orang-orang Yunani, orang-orang di luar konteks yang memegang hukum Taurat gitu kan. Terus seolah dia mau menggaburkan, maksudnya mau mencampurkan gitu. Mungkin kalau Bang Zuma lebih ini menjelaskannya ya, kayak Romawi dengan Yahudi itu dicampur aduk sama Paulus. Lalu dengan statement mengatakan matinya Yesus itu hukum Taurat sudah sudah dibatalkan. Jadi orang-orang yang mau berdosa silakan masuk ke dalam keyakinan ini, percayalah bahwa dia Tuhan maka kalian akan selamat. Jadi orang-orang yang jahat, orang itu merasa aman masuk menjadi Kristen, lalu dia ditawarkan keselamatan yang itu kan keselamatan ini nggak bisa dibuktikan, ini nggak bisa divalidasi karena ini perkara hal yang belum terjadi gitu kan. Jadi keinginan Paulus yang mengumpulkan jemaat ini yang terbaca oleh saya Pak, ketika dia mengatakan penekanan suratnya bahwa saya ini rasul, saya udah melakukan banyak hal, kenapa kalian masih ini juga dengan saya gitu. Udah percaya aja sama Yesus, pokoknya kalau kalian percaya Yesus kalian selamat dah, mau berdosa mau enggak pokoknya selamat aja gitu. Jadi ini yang kadang saya baca, karena Yesus tidak mengajarkan begitu. Kan Yesus mengatakan tidak semua yang memanggil aku Tuhan Tuhan akan masuk kerajaan surga, semua yang masuk kerajaan surga itu yang melakukan kehendak Bapa gitu. Di tangan Paulus justru kehendak Bapa malah ditiadakan Pak gitu. Oh enggak lah. Begini ya, tentang Paulus itu sendiri. Paulus ini memang di zaman-zamannya ini orang Kristen pun meragukan dia. Hanya karena kuasa dari para rasul, bahkan dalam pengajarannya pun semuanya berbasikan pengajaran para rasul ya. Itu satu. Kedua, lihat di dalam surat-suratnya bagaimana dia mau menggambarkan diri dia untuk meyakinkan para jemaat pada waktu itu ya. Sebenarnya kalau kita mempelajari pribadi Paulus, dia ini pun tertekan. Karena orang Kristen juga tidak percaya, tetapi karena kuasa dari para rasul itu sendiri, itu yang membuat jemaat bisa menerimanya. Itu satu. Kedua, tentang ajaran yang disampaikan itu semuanya bukan berlandaskan Paulus, tetapi berlandaskan para rasul. Itu kelihatan itu di dalam apa yang diceritakan baik di dalam Injil kisah para rasul. Itu bahwa Petrus inilah. Selalu Petrus kalau berhubungan dengan dunia luar, maksudnya di luar Yahudi pun pertama
pasti Petrus yang mengambil. Katanya Petrus hanya menginjili orang Yahudi, Pak, dalam Galatia itu. Iya, ada ayatnya. Siapa yang bukan Korintus siapa? Cornelius itu siapa yang membaptis? Itu awal. Nah, makanya awal berarti ada kontra, Pak. Pernyataan Paulus dengan yang terjadi itu ada kontra kan. Gini kata Paulus, kepada Petrus sudah diberikan, dia ditunjuk menginjili orang Yahudi. Nah, aku ditunjuk menginjili orang non-Yahudi. Nah, itu maksudnya dan bahkan dia bertengkar, Pak. Bahkan Paulus dengan Kefas ini kan berselisih paham. Pernah berselisih paham. Nah, tiba-tiba kenapa perkembangannya Paulus ini memang dikhususkan sebagai rasul di luar bangsa Yahudi. Tetapi yang menerobos hal-hal itu semuanya Petrus. Lihat di kisah pembaptisan Cornelius tentang pergi ke Samaria. Samaria waktu itu itu sudah daerah-daerah yang dianggap orang Yahudi di luar ya, karena mereka ini dianggap kafir. Seperti itu. Jadi tentang macam bagaimana pengajaran-pengajaran Paulus semua ini berbasis pada pengajaran Petrus para rasul ya. Terutama Petrus ini sebagai kepala, karena kelihatan ada nilai penting kalau mengenal pembelajaran Alkitab ini, jelas bahwa nama yang sering diungkapkan yang pertama kali ini mempunyai peran. Biasa di dalam hal-hal ini Petrus yang biasa ditonjolkan. Oleh karena itu memang kami melihat ya belakangan ini ketika Paulus ditudingkan seperti ini, semasa hidupnya pun dia sudah kasihan dituding seperti bahkan sebenarnya bukan dituding, Pak. Kita kan mempelajari Alkitab Bapak. Maksudnya gini, kalau Bapak katakan kami menuding Paulus, karena kebetulan semua yang dinubuatkan Yesus itu memang seolah-olah terpenuhi oleh Paulus. Nah, yang saya kunci ada sebuah ayat yang menarik bagi saya itu Matius 23:32 apa berapa itu ya, yang mengatakan bahwa Yesus itu mengatakan gini, duhai kalian keturunan ular beludak. Itu orang Farisi dan Saduki yang dikutuk sama Yesus pada waktu itu. Dan kata Yesus gini, jangan harap kalian ini bisa lepas dari neraka. Artinya Yesus sudah mengatakan bahwa yang namanya Farisi ini nggak akan selamat. Istilahnya ini waktu Yesus masih hidup, maksudnya belum dia naik ke langit. Dalam konteks Kristen ini dia lah tiba-tiba ada orang Farisi dan ahli Taurat yang sangat jahat pada masanya, tiba-tiba ngaku bertobat ketemu Yesus justru setelah Yesus naik ke langit. Nah, dia bilang dosa-dosa diampuni. Nah, jadi seolah-olah dia mau membebaskan dirinya dari dosa, kemudian mengajak orang lain juga, ayo beriman aja nih sama ajaran ini, nanti kalian mau berdosa, mau penjahat kayak kalian akan diampuni. Tapi hukum-hukum sudah tidak diberlakukan. Kenapa? Yang banyak orang yang melakukan kesalahannya adalah orang-orang Yunani yang memang tidak tahu hukum. Jadi enak sekali jadi orang Yunani pada masa itu, penyembah pagan pada masa itu. Ya dia pengajarannya hampir sama karena ada penembusan dosa, dia masuk pun nggak melakukan hukum-hukum seperti orang Yahudi, nggak perlu bersunat, nggak boleh makan babi, boleh minum alkohol, dan tidak ada ketentuan-ketentuan yang jelas, maksudnya seperti yang dilakukan orang Yahudi, misalnya kalau itu makan cuci tangan gitu. Nah, jadi seolah-olah Paulus ini menyodorkan ajaran yang dicampur aduk gitu, Pak. Kalau saya baca ya, ini bukan kesimpulan, tapi memang begitu faktanya. Dia mengajarkan Injil kepada orang yang bukan Yahudi. Sementara Yesus berkali-kali mengatakan, jangan menyimpang, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Di zaman Yesus, tiba-tiba berubah gitu di tangan Paulus. Dan kekristenan ini memang kebanyakan itu lebih dimonopoli sama Paulus ajarannya gitu. Tentang dosa waris, tentang kematian Yesus yang katanya menjadikan matinya Yesus meniadakan hukum Torah, itu kan di tangan Paulus semua, Pak. Kalau kita pelajari Yesus kan tidak mengajarkan seperti itu. Tidak seperti itu ya. Dalam perkembangan pemahaman kekristenan, terutama mencermati Injil, apa-apa tidak seperti itu juga ya. Karena apa? Karena pergerakan ada. Peralihan itu sudah ada dari sejak itu bahkan sejak tulisan-tulisan itu dibuat kelihatan ada pergerakan itu, peralihan. Kalau bilang dari zaman Yesus saja hanya untuk orang Yahudi pun tidak betul juga. Kenapa ada amanat agung itu tentang bagaimana relasinya dengan orang-orang di luar Yahudi, kan ada itu nampak di dalam Matius itu ketika berhubungan dengan siapa, orang-orang orang Yunani itu. Ada kalau kita mengenal pembelajaran itu sudah ada kelihatan, bahkan di dalam Injil itu ada
pergerakan atau peralihan atau macam perkembangan menembus. Ini mungkin dilanjut sama Bang Zuma nih ya, daripada saya yang meluncur ke Pulau Patmos ini. Aku sebentar. Iya Bang Andi. Ya saya sebenarnya bukan ini sih, bukan yang nggak apa Pak Yusuf, saya mendengarkan Pak Yusuf itu benar-benar bikin mata saya jadi berat gitu Pak Yusuf. Coba kalau saya kita ketemu di pinggir laut nanti nggak jadi makan ini. Yusuf ini kelihatannya dia inkarnasi Paulus. Aku izin dulu bentar ya. Saya klarifikasi dulu tuduhannya Pak Yusuf ini. Pak Yusuf, saya Handi. Bentar Bang, saya Handi nggak pernah menyerang Kristen. Tapi Kristen itulah yang saling serang antar denom. Ya dengerin dulu Pak, saya nggak pernah menyerang. Tapi Kristen itulah yang saling serang antar denom, baik terbuka maupun silent. Ya Pak ya, itu aja saya klarifikasi Pak. Memang itu. Ya lanjut dengan Bang Zuma coba Pak Yusuf. Saya tuh kalau sama orang yang kayak Pak Yusuf nih jadinya tuh apa ya? Jadi kurang gizi saya jadinya kan. Tapi kalau mungkin saya ketemu saya cuma mau bilang sama Bang Yohanes Yusuf, Bang, kenapa sih nggak mau masuk Islam aja Bang? Bagaimana ya? Ini macam kalau ilustrasi. Enggak, dijawab aja yang saya. Kenapa nggak mau masuk Islam? Kan di Islam itu mengakui Tuhannya Yesus, sembahannya Bani Israel sebagai sembahannya juga, mengakui Yesus sebagai utusannya juga. Terus kemudian Islam melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Kan dikatakan Yesus, kalau kau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, kenapa ketika saya katakan, kenapa Bang Yohanes Yusuf tidak menjadi orang Islam saja? Kenapa? Karena Islam itu tetap Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan, kelak umat Islam itu akan tetap selamat, Bang. Kalau Yesus Tuhan, lalu kemudian Islam tidak menyembahnya, Islam punya dalil. Karena kamu tidak mengajarkan dirimu adalah Tuhan. Nah, kalau dia adalah bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan, udah pasti Islam itu selamat. Nah, kebalikan, Yesus Tuhan ataupun bukan Tuhan, Kristen tidak ada jalan selamatnya, Bang. Misalnya, Yesus itu adalah Tuhan ternyata. Tetapi dia hanya Tuhan bagi Bani Israel. Nah, kalau dia bukan Tuhan, celaka 12 kali, Bang. Makanya saya katakan, kenapa nggak menjadi Islam saja? Kalau di Islam itu komplit dia. Yesus Tuhan, Islam masuk surga. Yesus bukan Tuhan, Islam juga masuk surga. Nah, celakanya kalau ternyata Rasulullah Muhammad SAW itu betul-betul Nabi. Kristen, wah tempatnya di neraka semua. Nah, kalau di Islam, Anda mengamankan diri. Muhammad Rasulullah SAW Nabi, Anda selamat. Yesus adalah seorang Tuhan, Anda selamat. Yesus adalah utusan Tuhan, Anda juga selamat. Nah, kenapa nggak masuk Islam? Kalau orang masuk Islam itu ganteng, gagah, awet muda. Jadi yang Kristenin semuanya di Patmos. Ya itu pertanyaan sederhana saya, Bang. Kenapa nggak masuk Islam aja, Bang? Ya, Pak Yusuf nggak mau disunat sama gunting rumput. Gak usah takut kalau sunat. Saya yang sunat, Bang. Betul, saya pakai suntikan kerbau yang jarumnya besar, nggak sakit. Begini, kalau memang saya macam apa istilahnya setelah memang ada niat, bukan setelah macam melalui pembelajaran, mencermati, mengkritisi bahkan kekristenan, saya lihat kerangka iman Kristen begitu terlampau besar untuk saya pahami sepenuhnya. Oleh karena itu dalam pemikiran saya beriman ini pada hati, yaitu bahwa saya merasa sangat rendah di hadapan Tuhan yang hadir menyapa saya. Ini yang terlewatkan. Ya, gimana Anda bisa dikatakan rendah di hadapan Tuhan, lawang menuhankan dia saja nggak pernah, yang Anda tuhankan utusannya, kan gitu, Bang. Iya, masalahnya begini. Untuk apa Yesus diutus? Untuk mengembalikan, untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukumnya Nabi Musa. Itu tujuannya Yesus diutus. Nah, sekarang kalau Anda menjadi Islam, Anda akan mengakui itu, Anda akan mengimani itu, bahwa Yesus diutus hanya kepada
Bani Israel, mengembalikan Bani Israel kembali kepada perjanjian barunya Allah kepada Bani Israel. Anda aman dari neraka pokoknya kalau Anda masuk Islam. Mau Yesus itu Tuhan, mau Yesus itu hanya utusan, tetap aja masuk surga. Ya, begini. Bahkan saya lihat bahwa melalui Yesus, saya bisa mengenal Allah secara real. Iya kan, yang Anda maksud Allah itu kan Yesusnya. Allah itu nggak bisa dilihat. Trinitas, bukan itu ya? Kalau ya, Trinitas, apalagi Trinitas, Bang. Yesus itu nggak pernah ngajarin Trinitas. Ini kan yang jadi masalah masing-masing mengenal Yesus. Iya itu, ya kan? Memang itu kerangka yang tapi kok Abang Suma sudah kenal dari dulu itu ya, itu kerangkanya di situ perbedaannya. Ini Pak Yusuf. Iya. Ya. Tapi kalau memang benar Yesus itu bisa menunjukkan Tuhan yang benar gitu ya. Tapi kenyataannya sesama Kristen masih cakar-cakaran masalah ketuhanan. Ini gimana nih Pak? Mana yang benar itu? Oneness, Unitarian, atau Trinitas? Penjelasan tentang begini tentang Oneness atau tentang Unitarian dengan Oneness ya. Kalau ini dari dulu dipandang sesat. Jadi ketika ada pengaburan sekarang, orang Unitarian mengatakan Kristen, Oneness mengatakan Kristen. Ya ini kan hak mereka mengatakan Kristen. Tetapi gereja sudah sejak zaman awal ya, itu mungkin abad kedua, Sabellian ini sudah memperkenalkan Unitarian ini. Yang kerasnya pada Arius itu ya. Ini dasar-dasar Unitarian. Ini yang sudah dijawab dalam konsili bahwa mereka ini sesat. Dari mereka inilah muncul rumusan. Gereja merumuskan. Bentar, Pak. Oke. Ya itu ku bilang Bang Yohanes. Jadi begini tadi itu bisa menunjuk benar-benar bentar. Kalau memang Yesus itu bisa menunjukkan Tuhan yang benar, seharusnya tidak ada lagi perbedaan di kekristenan itu. Sebagaimana kami umat Muslim, Allah mampu menunjukkan dirinya Tuhan yang benar. Hanya dengan satu surah saja selesai. Makanya di dalam Islam itu tidak ada lagi yang namanya gontok-gontokan masalah Tuhan. Tuhanku Trinitas, Tuhanku Oneness misalnya. Nggak ada seperti itu di dalam Islam. Semua orang Islam itu sepakat qul huwallahu ahad. Itu satu ayat saja sudah cukup. Sehingga di dalam Islam itu tidak ada lagi yang namanya gontok-gontokan masalah ketuhanan. Karena Allah mampu menunjukkan umat Islam Tuhan yang berbeda dengan di Kristen. Katanya Yesus mampu menunjukkan Tuhan yang benar. Tapi faktanya masih di permasalahan sesama Kristen masalah ketuhanan, begitu Pak Yusuf. Ya. Begini Pak Sugi ya, tentang ini bahkan di Islam ketika sarjana-sarjana Islam yang mempelajari sampai permenungan Marifatullah banyak dikatakan murtad. Masalah ketuhanan nggak ada masalah Pak. Tidak ada orang Islam yang mengatakan Tuhannya itu Trinitas, Tuhannya itu dua, tidak kalau ada di itu, Indonesia Pak. Ya pemahaman marifat yang sampai dianggap murtad. Salah satu kalau di Indonesia terkenal Siti Jenar sampai dianggap murtad. Ini karena apa? Konsep-konsep yang belum sepenuhnya bisa rampung dijawab oleh manusia. Demikian juga kekristenan merumuskan saja tentang apa yang menjadi kenyataan. Di Islam pun banyak itu tentang banyak itu sarjana Muslim yang terkenal yang dianggap murtad karena coba mendalami ilmu marifat yang dianggap telah menyimpang dari pemikiran Islam. Oh ya, kalau itu Bang Yohanes Yusuf yang Anda sebut sarjana-sarjana itu sarjana tahayul itu. Maksudnya gini, dia bermakrifat dengan mengatakan dengan mencari wujud Allah. Padahal kan konsep dalam ajaran agama Islam, berpikirlah kamu tentang esensi atau tentang ciptaan. Maaf. Tapi jangan sekali-kali kamu berpikir tentang wujud Allah. Itu konsep dalam ajaran agama Islam. Nah, orang-orang yang Anda sebut tadi marifat itu bukan marifat. Tapi mereka itu kembali ke dunia pagan. Ingin Tuhan itu wujud seperti makhluk. Nah itu. Jadi dia. Oleh karena itu. Bukan begini Bang. Dari sekilas penjelasan kan kita sudah tahu. Ternyata ada juga di Islam begitu. Itu poin saya ya. Dimana ketika oknum itu oknum.
Ya, kalau di sama oknum, kalau di Kristen kan beda, bukan oknum, tapi konsep agama. Tuhan lahir dalam rupa manusia. Ya kan kita tidak bisa ini klaim bahwa Unitarian, tak boleh bilang menggunakan kata Kristen, kan nggak boleh juga. Ketika Unitarian mengatakan dia Kristen, ya apa boleh buat. Tetapi kita harus tahu bahwa Unitarian Ya, yang terpenting kemudian adalah menjadi seorang Muslim itu sudah pasti selamat, Bang Yusuf. Kan ini juga kalau di dalam iman Kristen bahwa melalui iman kepada Yesus kami mengenal Allah yang benar. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan melalui iman kepada Yesus kami mengenal Allah yang benar. Nah, Allah yang Anda maksud di sini kan Yesus itu sendiri kan? Ya, dalam pemikiran perkembangannya bahwa Yesus sebagai firman yang menjadi manusia. Nah, itu dia. Maka dari itulah kemudian saya katakan tidak ada keselamatan di luar daripada Islam. Karena konsep itu tidak diajarkan oleh Yesus. Nah, sekarang buktinya, sekarang gini. Hari kebangkitan itu pasti ada. Ya kan? Hari kebangkitan itu mutlak dihadapi. Mau Islam, mau Kristen. Nah, hari penghakiman pun itu ada. Itu udah pasti. Nah, sekarang ketika Anda dihakimi oleh Yesus, ditanyai, siapa yang mengajarkan, siapa yang memerintahkan ya, Anda menyembah aku, menyembah Yesus? Apa kira-kira jawaban Anda, Bang Yerhanes Yusuf, kala itu? Ini pasti kita akan hadapi ini. Ini fakta yang memang sudah digambarkan baik dalam kitab sucinya Anda maupun di Islam. Bahwa penghakiman itu ada. Yesus akan mengambil ke-12 muridnya untuk duduk di atas tahta untuk menghakimi manusia. Salah satu pertanyaannya adalah siapa yang suruh Anda menyembahku? Sementara ketika aku di dunia, aku mengajarkan orang-orang menyembah hanya kepada Allah saja. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang memerintahkan Anda menyembahku, kata Yesus? Kira-kira Bang Yerhanes Yusuf jawab apa pada saat itu? Ya, sekarang begini, saya mau tanya dulu apa saja jawaban menurut kira-kira atau pengandaian saya atau jawaban menurut dari sudut pandang teologi atau jawaban menurut Yesus. Kita lihat dari rangkuman pengajarannya ketika dia datang kepada Bani Israel. Kan gini, kayak Muslim nih saya nih Zulkifli Mabas maju ke depan, saya maju dengan gagahnya kan, sambil goyang-goyang isap rokok. Ditanyainlah sama si Yesus tuh, lu di dunia umur lu sampai 200 tahun lu nggak pernah nyembah saya sekalipun, kenapa seperti itu Zulkifli? Kamu sok jagoan kali di hadapan saya. Apa kata saya? Lawang kamu sendiri yang nggak pernah ngajarin kayak gitu toh. Kamu hampir 3 tahun berdakwah, sehari pun sekalipun dari mulutmu itu nggak pernah keluar kalau kau itu Tuhan. Lah kok mana? Aku ini punya otak yang memerintahkan saya ngajarin menyembah kepada dirinya aja saya nggak sembah. Kalau betul-betul bukan Tuhan, apalagi tiba-tiba jadi orang Jawa sih. Apalagi sampean maksud saya. Apalagi ini lagi makan ini pecel lele jadi tadi iya. Kok iso kaya ngono? Tiba-tiba jadi orang Jawa itu gimana? Karena saya ditanya sama Yesus yang versi Jawa, Mas. Jadinya saya jawab kayak gitu. Jadi saya jawab, lah, waktu Anda itu di muka bumi sekalipun Anda tidak pernah mengajarkan manusia untuk menyembah Anda. Bagaimana mungkin saya mau menyembah Anda? Wong sama-sama kita manusia. Bedanya kamu dapat mukjizat dari Tuhan, saya tidak. Andai saja saya juga dapat mukjizat, samanya kita sama-sama manusia. Nah, kira-kira itu jawaban saya, bukan kira-kira, itu sudah pasti jawaban saya. Karena ini adalah penghakiman. Dalam pengadilan, orang yang terdakwa ada punya hak untuk menyampaikan alasannya untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika Bang Yerhanes Yusuf duduk di kursi pesakitan, kira-kira apa jawaban Anda? Oh, yang suruh tetangga saya, Mas. Coba. Yang suruh nyembah kamu itu nenek saya. Okay. Nah, itu kira-kira jawabannya seperti apa? Kadang kok ngeyel. Dari kerangka pikir kira-kira ini saya melihat gini, intinya Bang Yusuf dan Yesus pun mungkin kalau kami berdebat dengan Yesus pun mungkin kami menang nanti kalau di pengadilan. Jelas. Saya bacakan semua itu gospel. Lah, Yesus kamu di dalam kitabmu, konon ceritanya kamu mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirimu sendiri. Lawang saya punya otak.
Mana mau saya nyembah Tuhan kayak kamu. Kamu yang salah. Kamu yang masuk ke neraka. Karena kamu ngajarin yang nggak benar. Ternyata lu Tuhan. Nah kan gitu. Salah satu hal yang menarik. Itu kalau jawaban Yesus nanti Tuhan. Banjul, itu kalau jawaban Yesus Tuhan. Kasih ayatnya itu. Nah, kalau dia Tuhan, Bang, kalau dia Tuhan, berarti yang duduk di tahta 11 tahta itu juga Tuhan, toh duduk di atas tahta gimana toh? Oh, ini ya tentang apa? Tentang apa ya? Tentang biasa menggunakan angka-angka ini, tentang kepenuhan, tentang apa? Tentang tahta yang macam ke-12 ini masalah berhubungan dengan simbol-simbol ya yang mau dimunculkan. Kalau kita bicara apa? Berpikir lagi dari kira-kira yang kita ajak ke arah kelogisan, ya jelas. Kalau mereka yang menghakimi, berarti kasihan deh yang lain. Hindu, Buddha, Islam, kasihan dong. Yang menghakiminya saja, semuanya orang Kristen itu. Rasul-rasul itu, apalagi. Pak Yaranes, saya boleh bertanya nggak Pak Yaranes? Aduh. Halo Pak Yaranes. Jangan berat-berat ya, jangan berat-berat. Ini sangat ringan banget ya. jangan berat Adinda Indra Mosi karena sedikit lagi syahadat ini abang kita nih. Iya, jadi gini. Pada saat gini, Pak Yaranes coba didengarkan baik-baik. Pada saat Yesus di hari kebangkitan dia melakukan penghakiman, ya. Kira-kira kelompok Kristiani yang mana yang dibenarkan Yesus, yang Unitarian, yang Oneness atau yang Trinitas? Yang dibenarkan Yesus itu yang mana? Itu aja, Pak. Yang dibenarkan Yesus. Begini, kita tahu dulu bahwa konsep yang diajarkan istilahnya apa itu pengikut Kristus. Kita tahu dulu itu sehingga mau dibenarkan oleh Yesus dari kerangka ini. Apa sebenarnya yang dimaksud pengikut Kristus? Yaitu bahwa mereka yang dari semula, yang contoh dari para rasul hidup, nanti penjelasannya akan sampai karena ini mengarah ke situ. Dari para rasul, kehidupan para rasul diwartakan terutama di dalam Injil itu, dari indikasi yang dimunculkan di dalam Injil, ternyata rumusan yang mendekati kesempurnaan yang dimunculkan dari indikasi yang dimunculkan dari Injil adalah Trinitas. Dan ini sudah dirumuskan oleh gereja. Siapa itu gereja? Gereja adalah pengikut atau jemaat Yesus. Di luar itu bagaimana Anda mengatakan bahwa mereka adalah Bentar, Bang Jima, Bang Adi. Oke, kalau jawabannya begitu, gini Pak, maksudnya ini satu lagi ya. Kalau jawabannya Yesus membenarkan Trinitas, terus bagaimana perasaan kaum Unitarian dan Oneness? Waduh, katanya ikut Yesus selamat, bro. Saya udah ngikut kok, saya malah disalahkan nih, gimana gitu. Ya ini bagaimana mereka menggunakan konsep yang sudah jelas menolak Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana? Unitarian ujung-ujungnya menganggap Yesus ini adalah Nabi, ciptaan yang terutama. Maksudnya itu termaksud. Walaupun dia yang terutama tetapi dia adalah ciptaan. Ini yang ditolak. Bagaimana dia yang menyangkal Yesus bilang selamat, apa tidak selamat karena Yesus? Tapi Oneness mengaku Yesus sebagai Tuhan, Pak Yaranes. Oneness bukan begitu maksudnya. Inti dari Oneness ini yaitu semuanya pada Yesus. Waktu itu semua. Tetapi kan kenyataan yang dimunculkan di Alkitab itu Trinitas, bukan Oneness. Kalau kita hanya Oneness, bagaimana kita menjawab apa yang dimunculkan di Alkitab? Bapa beda dengan Yesus. Yesus beda dengan Roh Kudus. Bagaimana ini dijelaskan? Oh, berarti Oneness nggak Alkitabiah, Pak ya? Bukan tidak Alkitabiah, tetapi pemahaman mereka yang mau coba menyatukan bahwa segalanya semuanya adalah Yesus, ini tidak tepat. Karena bagaimana mau menjawab pribadi di luar Bapa, bagaimana Yesus, bagaimana Roh Kudus. Berarti kan udah ngikut Yesus tapi ditolak Yesus gitu. Bukan mengikuti Yesus ditolak Yesus, tetapi bagaimana apa yang dimunculkan itu, kita tidak bisa pungkiri bahwa yang dimunculkan di dalam indikasi yang dimunculkan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Versi Trinitas mengatakan demikian. Nah, versi Oneness pun mengatakan demikian juga kepada Trinitas, Pak. Jadi untuk mencari titik tengahnya mana yang benar itu kan seharusnya kembali ke akar sejarah. Akar sejarah kita mesti lihat bahwa sebenarnya mereka ini siapa. Oleh karena itu sejarah harus dibuktikan. Siapa yang memegang sejarah? Iya, Katolik ini.
Jangan terlalu jauh itu. Tapi jangan. Kalau bicara sejarah Pak, Ortodoks Yunani juga punya sejarah Pak. Itu iya, mereka nyata, tetapi kalau kita ikut betul-betul dari apa yang dikatakan di situ, ya kami ini sebenarnya satu, hanya mulai berpisah mulai ya, dari sejak awal sudah mulai ada. Itu kalau nanya sejarah bukannya Unitarian dulu, barulah adanya Trinitas. Enggak. Kan karena para murid Yesus ini nggak ada yang menyembah Yesus loh Pak. Nggak ada para murid Yesus menyembah Yesus, itu tidak ada, menahankan Yesus tidak ada. 4 Injil itu mau mewartakan tentang apa? 4 Injil itu kan kemudian, bukan maksudnya, ada pada zamannya Yesus. 4 Injil itu kan semuanya kemudian. tidak ada. Iya. Bahkan para murid semasa hidup bersama Yesus sebelum kebangkitannya, bahkan para murid masih samar mengenal siapa Yesus. Iya, intinya hanya kan dengan kuasa Roh Kudus. Tidaklah. Unitarian kan, ini mereka begini. tidak menyembah Yesus. Tidak. Kalau Unitarian Yesus, bukan, iya. Perkembangan Unitarian ini dimulai oleh Sabellian ini. Sabellius ini. Sabellius ini adalah presbiter di dalam gereja Katolik. Gereja waktu itu gereja ya. Kita kenal sekarang gereja Katolik. Presbiter mereka. Pertanyaannya mungkin gini. Mereka ini pengajar-pengajar. Sebenarnya gini Pak, kita lihat dari apa yang dilakukan para murid. Para murid ini menuhankan Yesus atau tidak? Nah, kalau dia tidak menuhankan Yesus, maka bisa kita golongkan mereka sebagai Unitarian gitu loh maksud saya. Ya begini ya. Pak Sugi begini ya. Para rasul ini sendiri dari pewartanya 4 Injil ini mau mewartakan Yesus adalah Tuhan. Itu pewartaan itu. Yesus sendiri mewartakan kepada murid-muridnya kalau dia adalah Tuhan atau tidak. Dia menceritakan bagaimana segala sesuatu berjalan apa adanya, tetapi para murid tidak sampai pada pemahaman itu. Hanya ketika Roh Kudus membimbing mereka, para murid tahu siapa itu Yesus. Itu ya kerangkanya. Berarti yang ngajarin mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu Roh Kudus ya? Ya, jelas bisa dikatakan, dipastikan seperti itu. Karena penolong yang lain adalah penolong yang setara. Sebelum lanjut Bang Joma, ada rahasia kita beri kesempatan dulu kali. Ya Ibu Sonya silakan Bu Sonya. Oh mungkin. Ya Pak Yusuf, kembali tadi saya mau menanyakan kembali. Itu kan tadi pertanyaan sahabat kita Indra Mose, siapa yang diterima Yesus, oneness atau Tritunggal? Kemudian tadi penjelasan Bang Juma, Islam itu dia nggak nyembah Yesus atau dia nyembah ataupun tidak. Artinya gini, Islam kan nggak nyembah Yesus, tapi tetap selamat karena mengikuti ajaran Yesus yang sebenarnya kan. Nah sekarang bagaimana dengan Tritunggal dengan oneness? Berarti untung-untungan dong. Spekulasi. Begini Bu ya, saya bisa jelaskan. Dalam kerangka pikir Kristen, kita mesti tahu itu kerangka pikir Kristen yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, bagaimana dia selamat? Itu satu. Mungkin kalau dari pandangan Islam bahwa tanpa mengakui atau mengakui itu tetap selamat. Tetapi dalam kerangka pikir Kristen yang tidak mengimani Yesus jelas tidak selamat. Nah, sekarang kalau Bang Yohanes beriman kepada Yesus. Lanjut. Ya, karena udah dijawab. Kita beri dulu yang resen nggak enak. Kasihan berpartisipasi. Tolong nanya yang singkat ya. Pak Probo, mau Pak Probo? Ya, Pak mau tanya nih Pak. Pada waktu awal Kristen awal ya, itu kan jelas itu Pak ya, dalam sejarah itu kan tauhid. Nah ini tiba-tiba kok setelah itu jadi karena ada Tertullian, jadi kok malah jadi Tritunggal gitu loh. Begini ya. Seperti itu kan ya. Iya, begini. Sebenarnya bukan dari awal bukan tauhid ya. Karena kita nampak dari apa indikasi yang contoh kita ambil hal yang jelas yaitu tentang penulisan di Injil ya, yang menceritakan tentang ini. Dari awal pun sudah ada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ini yang direfleksikan. Jadi tidak ada di dalam pengertian kekristenan itu dari awal itu tauhid itu tidak. Iman Kristen ini begini, apa yang terjadi, kemudiannya direfleksikan, sehingga penulisannya itu bukan dilihatin, tapi
mengarah ke belakang. Karena apa? Sesuatu itu disadari setelah macam ini bantuan atas bantuan Roh Kudus. Para murid mengenal Yesus. Oleh karena itu, diribas ke belakang, memasukkan semua cerita, mulai merefleksikan dan mewartakan. Oke, baik. Ya. Sebelum ke Pak Fahmi, kembali ke topik Pak Burunda Dimas, silakan lanjut. Iya, jadi kalau saya melihat Bang Yerhanes Yusuf ini, pertanyaan apapun yang ditanyakan pasti ada jawabannya. Tapi nggak pernah benar. Pulau Patmos. Setiap ada pertanyaan disabet semua. Mungkin gini Bang Zuma, bisa nggak Bang Yusuf tolong di-share link ke kawan-kawannya di gengnya ya, biar kita juga di sini pencerahannya lebih banyak. Ini kalau kawan-kawan saya turunkan, kecuali saya mau memperkenalkan dulu. Kebetulan memang gue tadi isinya kuat. Gue tadi nggak ya. pengen ketawa, gue ikut ketawa. Ada sih, ada kami kumpulan yang X ini. Ada saya ini tergolong yang apa ya, yang kelihatan mungkin paling bodoh. Jadi kalau bukan masalah. Ya kami ada ini kalau mau kirim halus aja kayak gini, kayak mana yang lainnya. Kirim sekarang Bang Yusuf, coba bilang gini, saya punya perkumpulan nih, kawan-kawan saya nih, bilang coba mana tahu kita bisa ngobrol-ngobrol. Ya, dijamin ya, tidak menghujat. Ada yang di Jakarta ada. Jelas orang-orang itu tidak menghujat, tidak lah. Kalau grup kami itu tidak, paling kalau sesama saya kami tahu, Pak, kalau Katolik itu lebih bagus daripada yang apa itu. Nama grupnya apa Pak Yusuf? Ya. Bukan grup, kami kumpulan X itu ya. Jadi di luar X itu tidak. Nama perkumpulannya apa Pak? Nama perkumpulannya? Kalau lihat itu X, ya? bukan di apa nama orang biasa tulis kami itu Claretia. Bukan XXS ya Pak ya? Bukan ini Pak. Apa? Bukan Claretian itu CMF bukan. Itu grup-grup X CMF. Saya pikir replika. Mados, nama kumpulannya Mados, manusia anti dosa, bukan ya Pak? Enggak lah, kami kumpulan biasa yang XX itu, tapi biasa kalau ketemu pun paling maki-makian gitu aja sih. Oke, saya kasih kesempatan dulu ke Pak Fahmi biar adil. Pak Fahmi monggo. Iya Pak, saya mau ke sejarah dulu ya, sejarah sedikit, nanti tinggal tanggapi. Jadi yang saya tanyakan begini, kenapa dibutuhkan adanya suatu konsili untuk menentukan siapa Yesus itu? Contohnya di Kalsedon, itu kan yang dibahas itu kan tentang nature-nya. Kalau Roh Kudus itu Pak, kalau saya masih ingat benar itu Pak, itu baru ada di Konstantinopel 1 Pak. Iya, Konstantin. Nah, sudah gitu nanti baru di Efesus itu bicara tentang Maria. Maria itu bagian dari ilahi bukan. Kemudian di Kalsedon itu dibicarakan tentang nature-nya Yesus itu seperti apa. Kemudian yang menarik itu yang di Konstantinopel 2. Apakah Yesus itu punya dua kehendak? Gitu loh. Jadi yang saya tanya itu kenapa perlu ada apa kayak semacam konsili begitu? Apakah ini Roh Kudus ini nggak satu entitas atau bagaimana begitu? Silakan. Maksudnya begini ya, tentang konsili ini biasanya diadakan ketika ada perkembangan dinamika pemikiran para pengajar iman ya. Karena gereja dari awal ini pengajar imannya itu bukan dipilih macam sekarang ya. Saya suka mau belajar nanti tidak, tetapi ada hierarki. Maksudnya ini ada melalui pentabisan. Oleh karena itu paling tidak presbiternya. Pengajar iman tidak semua orang yang melakukan itu, tetapi orang yang diurapi. Oleh karena itu dalam perkembangan pengajaran ini ketika ada dinamika atau pemahaman yang mulai menyimpang tentang itu, ketika dianggap perlu untuk dibicarakan, maka akan dibicarakan. Di mana peran Roh Kudus di sini? Yaitu bahwa dalam perkembangan di mana orang-orang di dalam gereja ini mempunyai pemahaman yang sudah kelihatan menyimpang, maka diperlukan untuk penegasan ajaran yang benar dari gereja. Oleh karena itu, konsili dibutuhkan untuk memutuskan
salah satu yang kita bisa katakan tuh hubungan dengan Unitarian dengan itu ya. Itu Unitarian juga salah satu bentuk kenapa konsili harus dibuat, karena apa? Pengajaran untuk membentengi apa yang berkembang, untuk apa istilahnya penyesatan yang berkembang di zaman itu, sehingga diperlukan suatu perumusan. Ya seperti itu. Oke Pak Yusuf. Jadi Pak Pami, percuma Anda bertanya, apapun pertanyaan Anda pasti dijawab. Andi jangan gitu Landi. Saya hargai jawaban dari Pak Yusuf gitu. Kan lihat itu Andi, dihargai. Saya hargai gitu, walaupun saya nggak terima. Kacau nih. Jangan berguru pada Bang Suma. Bang Suma bilang aku nih pembual. Iya. Ya kita itu, tapi tadi menarik loh apa tentang apa hal. Gue pengen ketawa. Tadi belum dijawab Pak Yusuf. Kalau misalnya pertanyaannya Bang Juma, semua bisa dijawab. Enggak. Kalau Pak Yusuf ketemu Yesus nanti di akhirat gimana? Oh iya. Gimana? Kalau sempat saya ketemu Yesus ya paling bahagia dong. Berarti saya sudah di surga. Nah ini pertanyaannya. Hari kebangkitan Bang, belum di surga. Hari kebangkitan. Orang kan diadili bukan di surga. Diadili itu antara neraka dan surga. Itu di hari kebangkitan. Oleh karena Yerhanes Yusuf maju selangkah berdiri, siap gerak. Saya mau tanya. Siapa yang perintahkan Anda menyembah saya ketika Anda hidup di muka bumi? Gini. Sebentar, kita praktekkan aja. Sekarang hari kebangkitan, Gurunda Juma jadi Yesus. Silakan bertanya satu pertanyaan, satu jawaban. Kembali lagi pertanyaan jawaban. Jangan panjang-panjang. Silakan. Ngopi dulu. Iya. Bang Silakan. Saya yang tanya. Sebentar, yang lain. Yesus, apakah saya bisa masuk surga karena tidak menuhankanmu? Bukan begitu. Bukan begitu Bang Juma. Bukan. Sebentar. Bang Juma atau Ustaz Sugi jadi Yesus, tanya kepada hari kebangkitan nih. Hari kebangkitan Pak Yusuf nih dipanggil. Pertanyaannya seperti tadi, silakan. Tapi begini ya, dalam konteks kalau mau menjadi Yesus, kasihnya harus melampaui batasnya. Ini contoh Pak. Iya contohnya supaya pertanyaannya supaya pertanyaan kan yang pasti beda. Kita dudukkan Yesus seperti apapun, endingnya Yesus itu adalah hakim yang adil. Kan gitu. Benar ya? Mantap. Nah, sebagai hakim yang adil, tentu dia akan menyelesaikan semua masalah yang ada. Jadi tidak serta-merta orang itu akan ditunjuk. Kamu surga karena kamu ganteng. Lu yang bibirnya agak miring sedikit neraka, enggak kayak gitu. Tapi orang itu akan dihakimi berdasarkan dengan ajaran masing-masing daripada utusan-utusan Tuhan. Utusan Tuhan kan itu banyak. Ada Musa, ada Salomo, Daud, dan banyaklah intinya. Nah, ketika kemudian kemudian anggaplah saya ini adalah sosok hakim. Bang Yerhanes Yusuf berdiri. Tolong luruskan celananya. Saya mau tanya. Siapa yang memerintahkan, yang mengajarkan, yang mencontohkan Anda menyembah saya? Jawab. Saya sendiri. Berarti Anda tidak mendengarkan ajaran saya. Berarti Anda bukan pengikut saya. Karena saya ketika datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah saja. Karena saya sendiri adalah pengikutmu. Loh, kalau kamu pengikutku, aku itu menyembah kepada Hasem. Aku berdoa kepada Hasem, gak pernah menyembah kepada diriku sendiri. Kamu kalau pengikut, pasti mengikuti saya, mencontohi saya. Lah kamu contohi siapa menyembah saya gitu. Ini sudah bukan dalam konteks pemikiran Yesus gitu, karena beda. Oh tidak, namanya penghakiman. Di hari penghakiman itu harus dicerca dengan pertanyaan. Yesus itu adalah. Nah, maka karena itulah kemudian saya sebagai Yesus akan mengatakan, lu banyak cerita, lu banyak air liur, lu masuk sono neraka. Nah kan gitu, udah selesai tamat. Diangkat Anda dengan malaikat-malaikatnya.
Iya, saya digendong masuk ke neraka menyaksikan perang naga. Untungnya ada Bunda Maria menolong. Tapi begini, Bunda Maria nggak tahu apa-apa waktu itu karena dia tidak menjadi hakim. Di sini dulu saya mau tanya, mumpung saya ingat ini. Saya pernah berdiskusi dengan Pak Yusuf kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu atau 1,5 bulan yang lalu ya. Bukannya 15 tahun yang lalu. Ya, berbicara tentang makrifat ya di dalam Islam ya. Saya curiga nih Pak Yusuf sudah pernah belajar tentang tasawuf di Islam ini. Jangan-jangan diam-diam Pak Yusuf ini sembunyi-sembunyi belajar Islam ini. Udah hampir sahadat. Enggak begini ya tentang sedikit tentang lagi dia. Tentang hal-hal marifat ini kebetulan kami belajar Cek Depi. Ya, kita belajar filsafat, maka dalam pembelajaran ini kami mengenal juga pembelajaran yang ada di maksud kepercayaan lainnya, terutama nama-namanya 20 tahun lalu. Ini Pak Yusuf karena Pak Yusuf pernah memberikan analogi seperti analogi itu gitu. Di dalam Islam itu ada makrifat begitu demikian kalau tidak salah ya. Jadi saya curiga Pak Yusuf, dan itu kan bahasanya bahasa di Islam, makanya saya mau bertanya mumpung saya ingat, apakah Pak Yusuf pernah belajar tentang makrifat di dalam Islam atau gimana? Pengenalan pastinya tidak, tetapi hanya mengenal kerangka-kerangkanya ya, bahwa dalam pengenalan penjelasan orang Islam tentang bagaimana cara mengenal Tuhan, mengenal Allah, karena saya tidak fasih tentang Allah ini, jadi tentang Allah ini, itu pendekatannya yang saya lihat agak mirip dengan perumusan. Di mana Pak Yusuf belajar itu? Iya, waktu itu 20 tahun lalu ya, karena 2000 itu saya sudah keluar karena Alhamdulillah. Berarti benar kata teman-teman ini, insya Allah tinggal sedikit lagi hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan belajar, makhluknya bukan belajar itu, tetapi ketika kami masuk dalam pengetahuan itu ya segala ada suara pemahaman tentang apa-apa yang berkembang di filsafat. Tapi terutama kami akan tertarik pada filsafat zaman pertengahan. Begini Pak Yusuf, kalau dalam pemikiran kami, kalau Pak Yusuf sekarang sudah mau mencari persamaan, berarti kan itu sudah mendekati. Berarti hidayah itu sudah ada sekitar 0,5%. Tinggal bertambah 10, jadi akhirnya jadi 100% nanti insya Allah. Kami semua mendoakan. Persamaan ini bahkan dari gereja ya, gereja Katolik sendiri. Bahkan lihat bagaimana Sri Paus sekarang, bagaimana berhadapan dengan orang Islam, maksudnya bagaimana merangkum itu. Suaranya kecil sekali Pak Yusuf. Itu bahwa begini ya, dalam kerangka. Gedein dikit Pak Yusuf, gedein dikit suaranya. Ya, sudah habis ini. Habis nafasnya. Ya, habis. Ya, karena bahkan di gereja sendiri itu ada ya istilahnya dulu pandangan-pandangan yang bahwa mengatakan di luar gereja tidak ada keselamatan, tetapi sekarang sudah berkembang, ada pola yang berkembang sejak Vatikan kedua ini. Vatikan kedua ini dikatakan konsili yang terbuka. Kayaknya po yang anaknya. Pak Yusuf. Iya ya. Enggak ke ujian nek itu. Enggak wae itu ujian nek ini jual yang bahasa ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum karena ada air enggak di situ Pak Yusuf? Pak Yusuf. Iya ya. Kalau ada air bersih di rumah, cuci tangan dulu, berkumur-kumur, basuh muka, tangan gitu. Baru menghadap saya. Nanti saya bimbing ke jalan yang benar. Tapi kan ada yang terkenal tuh di Kristen itu kan Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, itu. Kalau Yesus itu jalan kebenaran dan hidup,
Kenapa Anda menjadi Kristen sementara Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Kristen? Begini, kalau dia hanya jalan, ya. Makanya tadi Anda ditanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembahku? Jawaban Anda hanya mengatakan, saya sendiri. Oh, gini. Saya perlu koreksi itu. Itu kurang tepat itu. Kalau akulah jalan kebenaran hidup kurang tepat. Harusnya gini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena teksnya gini kan, Anochi, Aderek, VH Ahmed, VH Hayim gitu. Ini nanti maknanya berubah. Kalau akulah jalan kebenaran dan hidup, ini nanti dikira dia jalan kebenaran. Maksudnya gini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Betul. Jadi ada tiga bentuk di situ. Oke. Ini lagi memperdalam ini. Danya 2 kali. Jadi akulah jalan, Anochi Haderek gitu kan. Akulah jalan. VH Emet dan kebenaran, VH Hayim dan juga hidup gitu. Dan hidup. Ya, ini lagi mempertajam pengertian tentang jangan hanya berhenti pada jalan. Apakah kebenaran itu? Apakah hidup itu? Jika dalam pemisahan ini kita akan semakin memperdalami siapakah Yesus itu. Saya akan terangkan satu-satu Pak Yusuf. Tentang akulah jalan, jalan dalam artian begini, bahwa ajaran-ajaran yang Yesus terima dari Allah, dari Sang Pencipta, itu adalah jalannya. Apa itu? Yaitu sholat, sedekah, dan puasa. Bersujud, itu satu. Ya. Kemudian hidup itu apalagi tadi? Jalan dan kebenaran. Nah, kebenaran itu adalah itulah yang dimaksud kebenaran yang disampaikan bahwa ini betul-betul dari firman Allah, dari Tuhanku gitu loh, dari Tuhannya Yesus, bahwa ini adalah kebenaran yang saya bawa, ini ajaran ini benar gitu loh. Nah, kemudian hidup itu adalah siapa yang melaksanakan itu, maka dia akan hidup kekal. Begini, dia akan bahagia dunia dan akhirat gitu loh. Iya begini, Bang Peta. Itu maksudnya. Tapi itu kan menurut perspektif Bang Peta, tetapi yang benar tentang aku adalah jalan. Pertama kita lihat jalan kemana? Yesus adalah jalan kemana? Jalan mengenal Allah yang benar. Betul. Kedua, tentang akulah kebenaran. Siapa kebenaran itu? Kebenaran sejati hanyalah Tuhan. Kenapa Yesus berani mengatakan, akulah kebenaran? Akulah hidup. Siapa sebenarnya sejati hidup ini? Kebenaran artinya kebenaran yang diajarkan oleh Yesus bersumber dari Tuhan Yesus. Itu beda ya. Kalau dia bilang, aku mengajarkan kebenaran, beda dengan aku adalah kebenaran. Pak Yusuf, sebelum jelasin lebih jauh, mau nanya, umurnya berapa? 40 lebih sih, kepala 4 sudah. Oh, masih bisa. Sudah tua sih, sebenarnya sudah tua. Belajar terus Pak Yusuf. Harusnya orang-orang muda nih, harusnya punya kekritisan lebih tajam ya. Saya lebih suka pada orang-orang yang kritis, betul-betul kritis untuk bisa melihat bagaimana cara menggoyangkan atau bagaimana merubah kerangka berpikir yang telah mapan menjadi sesuatu yang bisa diragukan. Bagaimana ceritanya? Anda ada kan juga Bro Herdi nih. Selamat malam Bro Herdi. Semuanya dijawab. Tapi tidak berdasar terhadap pengajaran Yesus. Itulah cinta buta namanya tuh. Ya, kalau cinta itu bermata susah dah. Nanti Pak Yusuf itu agama kita, bukan agama orasi. Jadi dari kitab itu dipakai. Betul. Harus pakai Bang Slayer, mohon maaf ini. Saya ambil waktunya. Ini kan di sini ada Pak Yarhanes Yusuf, ada juga Bang Herdi. Ini saya mau menanyakan tentang ini Pak. Bentar saya share. Matius 26 ayatnya ke-39. Ini gini nih. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Ini kan Yesus kan? Oh, kamu tidak mengerti. Bentar. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ya kan? Nah, sekarang gini, kalau saya cek di Habes Sora dalam bahasa Ibrani-nya gini. Halah me'at haleah, ya, haleah nafal al panaf vehit palel
dia bertefilah Bang Sayar. Tefilah itu kan sholota. Kalau kita sholat. Masa tefilah ya? Itu sholat. Iya, hit palel gitu ya? loh. Coba lihat. Iya, hit palel gitu loh. Jadi orang yang sholat gitu, masa sholat sholota gini, saya jelaskan. Kalau di Islam kan sholat. Kalau di Yahudi itu bisa disebut tefilah ya. Bisa juga disebut sholota. Itu orang sholat. Kalau dia tefilah, berarti dia nyembah Hashem. Seorang yang nyembah Hashem kok disembah gitu loh. Di copy ke Zoom itu kata-katanya. Bentar, ini. Wow, Wehit palel dan dia bertefilah. Dia sholat gitu loh. Masa orang yang sholat disolati gitu. Ini aku bingung juga kadang itu loh. Jadi gini, maksudnya dia kan orang Yahudi, ya, dia orang Yahudi dan dia bukan sujud. Kalau sujud itu istahafu. Kalau sujud itu wayistahafu itu sujud. Kalau sujud itu wayistahafu. Jadi silakan Pak Yusuf tanggapi Pak. Jadi gini Pak, beda sujud, beda tefilah. Kalau tefilah itu seperti gerakan orang sholat, itu Bang Billy Yahudi itu dia kalau sholat tuh suka numpang di musola. Dia tefilah. Jadi dia berdiri, dia membungkuk, dia sujud. Itu baru tefilah. Tapi kalau sujud doang ya, ketika Yakub ketakutan terhadap Esau, dia pun yistahafu, dia bersujud. Itu dia nggak nyembah gitu. Kayak kalau misalnya gini, waktu saya akad nikah, selesai akad nikah, saya sungkem sama mertua saya, itu saya nggak nyembah gitu loh. Tapi kalau tefilah ini dia nyembah, ya kan? Tefilah le Hashem gitu loh. Dia bertefilah kepada Hashem. Maksudnya dia sholat atau dia sholota le Hashem gitu. Dia sedang sholat kepada Hashem. Nah, seorang yang sholota, seorang yang tefilah, kok ditefilahin gitu loh. Ini aku bingung gitu loh. Jadi saya paham kepada yang nyembah gitu loh. Sudah paham. Ya, saya sudah paham. Silakan Pak Yusuf. Begini ya, bahwa Anda mengatakan dalam kekristenan itu sujud itu juga artinya menyembah. Jadi dalam penggunaan kata dengan gerakan apa, orang Yahudi dari kebiasaan dia untuk bersembahyang atau apa itu memang dianggap orang Islam bahwa ini agak semirip. Tetapi yang dimaksud orang Kristen tentang sujud ini juga artinya menyembah. Jika Anda mengatakan bagaimana dia menyembah Allah, kok dia disembah, itulah di dalam kekristenan di mana yang diwakilkan. Pak Yusuf, bentar saya potong Pak. Ya. Ini saya luruskan dulu, ini bukan perspektif Islam, ini perspektif Bible Anda. Iya, saya ceritakan itu. Silakan lanjut. Iya. Gini Pak Yarnes, gini Pak Yarnes. Pak Yarnes mengakui nggak kalau Yesus itu berasal dari kaum Yahudi? Iya memang Yesus ini. Kaum Yahudi. Oke, setuju ya. Dia orang Yahudi ya. Dia orang Yahudi ya. Betul. Nah, sekarang orang Yahudi itu dari masa ke masa, dari zamannya Moshe Rabbenu ya sampai Yesus, itu tefilah gitu. Jadi sampai sekarang pun tefilah. Namanya tefilah gitu. Iya, beda. Kalau sujud doang gini, Pak. Kalau sujud doang itu enggak nyembah. Sujud doang itu dia penghormatan. Contohnya ini Yakov dia ketakutan kepada Esau. Karena dia ketakutan, dia yistahafu kepada Esau. Dia sujud. Dia enggak nyembah. Kalau Anda mengatakan itu nyembah, berarti Esau disembah, ya kan? Yehosua disembah. Wah, itu banyak sekali yang disembah, jadi bingung gitu loh. Makin gak spesial ya, Sus. Begini ya, tentang penjelasan. Itu kalau yang Daniel itu yistahafu itu Bang saya. Ada dua, sahah juga. Sahah dan apa? Ini gini ya. Iya, jadi beda yistahafu, beda tefilah. Kalau tefilah itu pasti le Hashem gitu loh. Nah, ini Ahi Indra, ini ada dua, sujud dan menyembah. Ya, itu terjemahan Indonesia kan sujud dan coba itu dilihat tuh coba. Di Hebrew-nya coba dilihat. Hebrew-nya, ya coba. Ini adalah satu hukum untuk menolak avodah zarah begitu. Daniel 2:46 ini. Jangan nyembah manusia, karena kalau menyembah manusia itu sama seperti Nabi Daniel yang disembah oleh Nebukadnezar. Posisinya, apakah Yesus pernah dibeginikan? Nggak pernah, karena untuk menyembah itu dalam perspektif Yahudi itu kita bisa lihat di frasa selanjutnya. Dipersembahkan korban dan dipersembahkan bau-bauan sesaji maksudnya kayak turut gitu. Ya mesti kayak gitu. Apakah Yesus pernah dibeginikan? Nggak pernah begitu. Terus nanti Tritunggal jawabnya apa? Ya kalian tidak mengerti. Begini kawan-kawan. Tentang apa yang mau dimunculkan dari ada arti ini yang Anda katakan bahwa ini sebenarnya harusnya seperti ini dan harusnya digunakan pada Yesus. Apakah penjelasan orang Kristen tentang Yesus Anda tidak cukup mengerti?
bahwa kita udah mengerti kok. Itu kenapa kalian tersebut agama orasi. Itulah. Begini, saya sudah katakan bahwa semasa hidup bersama para rasul, ketika Anda mengatakan Yesus tidak disembah seperti itu, bahkan semasa hidup bersama Yesus, para murid masih samar mengenal siapakah Yesus. Oke. Kerangka ini harus jelas supaya bisa memahami. Oh, ini mah Mukidi bukan Yesus gitu. Pas Yesusnya mati, oh beneran Yesus nih. Tidak, gini, jangan itu istilahnya mengerti penjelasan ini supaya tahu kerangka pikir kekristenan. Enggak, gini aja, kerangka pikirnya ada di dalil enggak? Oleh karena itu, kamu berpikir bahwa Alkitab ini sama seperti Quran dalam pengertiannya. Beda. Emang apa pengertian Al-Quran? Bukan, maksudnya beda pendekatan. Iya, pengertian Al-Quran kayak gimana? Qurannya jelas wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Nah, terus kalau Injil? Injil ini adalah karya pewartaan tentang wahyu Allah. Siapa yang bikin karya itu? Ada pengakuan. Ada pengakuan, Mas Layar. Beda loh itu pengertiannya. Coba pahami. Apa bedanya karya dan wahyu coba? Maksudnya? Wahyu dalam karya. Begini. Iya, karya pewartaan karena Injil ya berhubungan dengan Injil. Injil ini adalah karya pewartaan. Siapa yang menciptakan karya itu? Iya jelas manusia yang maksudnya itu para rasul yaitu 2 ya, Matius, Yohanes itu diperkirakan para rasul. Mereka ini membuat karya yang diilhami Roh Kudus. Bagaimana? Beda jauh dengan apa yang Anda pahami tentang Quran. Jadi pendekatan untuk mengerti tentang Alkitab jelas dengan kerangka kekristenan. Kalau kita sepakat kalau misalnya kalau kita bahasa sekarang itu karya itu jurnal ya, jurnalnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita sepakat. Nah, ini yang kita bahas ini adalah bukan dalam konteks itu. Gini, bentar dulu. Tapi yang kita bahas di sini adalah di mana Yesus ini datang ke sinagoge lalu memberitakan Injil. Injilnya ini yang kita bahas itu. Injil Yesus yang mana? Injil yang Yesus beritakan di sinagoge ini, coba kita lihat di ayat ini. Injilnya? Bentar Bang Sayar. Kalau masalah Evangelion atau Injil itu, kalau itu ini jelasnya di Pesita. Jadi Pesita itu tidak satu kali pun sesuatu berita yang disampaikan oleh Yesus Hamashiho itu adalah Evangelion. Nanti di Markus baru Evangelion. Cuma disebut Sebarto. Sebarto itu kalau di kita tuh hadis gitu loh. Aduh, nah berarti dia nabi kalau dia bersebarto. Iya kawan. Begini kawan. Banget gitu loh. Begini lucu banget. Ya. Nih, Matius 4:23. Nih, coba lu tolong jelaskan. Ini, masa Yesus bawa 4 Injil zaman ini? Maksudnya? Nah, lihat 4 Injil. Nah, ini coba lu baca Matius 4:23. Apa baca dong? Oh, bacain ya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Injil. Nah, sekarang ini Injil kerajaan Allah ini Injil Matius, Markus atau Lukas atau Yohanes? Yang mana? Tadi katanya ngerti. Nah, maka dari itu apa yang dibawa Injil ini adalah wahyu. Ya enggak? Bukan Injil karyanya Markus, Lukas, Matius, Yohanes. Begini kawan, katanya ngerti. Oleh karena itu dalam hal seperti ini semudah ini saja sudah kabur dalam pengertian Anda. Lah ini Kak Medi ya ini tadi lu bilang karya. Tadi lu bilang karya. Lah ini masa ini karya Markus, Lukas, Matius, Yohanes udah dibawa Yesus. Ini yang kadang pusing. Mau bilang iya dia. Maksud dari bukan ini yang bilang pusingnya begini ketika Anda mengatakan bahwa mencampur adukan penggunaan katanya saja. Contoh tentang ini Injil yang dimaksud dalam arti luas itu adalah Injil adalah kabar baik. Nah sekarang ini karya bukan? Maksudnya Injil Matius, Injil Markus ini adalah buku ya yang tentang tulisan ini. Yang itu karya kan? Karya orang itu kan. Nah ya iya, itu kalau itu karya itu kita nggak ada masalah. Yang kita bahas ini Injil. Nah Injil yang dibawa Yesus itu apa? Ya wahyu. Injil itu adalah kabar baik. Iya, wahyu kabar baik. Mas Layar, itu di mana? Gitu. Itu disebut di mana di Injil apa Matius atau Markus? Oh banyak ini tumpah-tumpah di mana Yesus membawa Injil ini. Tadi ayat-ayat tadi yang Bang Sayar sebut.
Matius 4 ayat 23. Markus 1 ayat 15, Markus 1 38, Markus 8 35, Markus 10. Oh iya, boleh. Matius 4 23. Matius 4 ayat 23. Coba saya cek. Itu kan disebut Injil ya, berarti dalam bahasa Aramaiknya atau Ibraninya, Yunaninya Evangelion. Tadi Matius berapa, Bang? Bentar, Bang saya. Matius 4 23. 4:23 bentar. Ini kalau nggak salah di Aramaiknya Besora. Mas Her, iya Besora itu emang Sebarto. Ini saya share screen-nya, Mas Her, saya share screen-nya. Makanya saya bilang kok bisa beda-beda ya yang dicakup gitu loh. Kemudian uniknya Bang Slayer, gini bentar, nanti akan saya tunjukkan bedanya. Yang dikutip oleh pesita Aramaik itu berbeda dengan Yunani. Tapi lebih beda lagi LHI, dia ada penambahan sedikit gitu loh. Jadi dia menambahi daripada Aramaik, dia juga menambahi dari Yunani. Dia punya penambahan sendiri dalam bahasa Indonesia yang nanti tak tunjukin gitu. Begini Aramaik, tentang Aramaik jangan membuat sesuatu dari ini ya. Bentar, ya, enggak. Ketika pembelajaran Anda tentang Alkitab, jelas Alkitab sampai saat ini masih bahasa aslinya masih Yunani ya. Aramaik itu kan klaimnya ortodoks. Itu kan klaimnya orang-orang ini. Itu kan gini Pak Yohanes, itu kan klaimnya orang-orang Eropa dari Yunani ke atas sana. Tapi kalau klaimnya orang-orang Syria ke barat, ke Irak, tetap itu pesita Aramaik. Gitu loh. Ini pakai klaim pula, ini sudah. Loh kok klaim? Kitab ini ada loh. Maksudnya gini, bentar saya bacakan, jangan dipantau dulu. 4 berapa Bang Slayer? 423. 423. Ini ada Evangelion nggak? Saya yakin nggak ada. Kalau Matius tuh nggak ada Evangelion. Nggak ada sama sekali. Evangelion itu cuma muncul di suratnya Saul Tarsus. Iya. Ini ya, saya bacakan ya. Ukora huwa Yeshu bakulhun hu Galilo. Di Galilea ya. Umoflav huwa pakenusothun di dalam Kneset atau apa sinagog. Ukore huwa hi Sebarto. Sebarto itu bahasa Ibraninya saya yakin 100% pasti Besora. Besora ini bukan ini loh apa? Besora ini bukan Evangelion. Begini kawan, begini. Aduh. Begini tentang Aramaik yang ada. Buktikan bahwa Aramaik lebih tua dari. Begini. Jika Anda mengatakan, begini kawan ya. Jika Anda mengatakan Aramaik sebagai ada sumber yang tertua, buktikan di mana peninggalan Aramaik tertua. Ya, ini sebelum saya bisa nih Mas. Saya jawab. Bentar, jangan dipotong. Bentar. Bentar dulu. Jangan dulu ke situ. Ini kita mesti cut dulu di sini. Injil itu wahyu. Karena Matius 4:23 itu Injil yang dibawa Yesus. Kalau misalnya kalian beriman pada Injil yang karya-karya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, silahkan. Ya, itu dulu yang mesti dipahami. Dan Pak Yusuf udah mengaku itu. Thank you. Silahkan. Gini, Bang Sayer. Bentar Pak Yusuf, bentar. Inta jelasin. Saya akademis. Saya nggak pakai asumsi. Saya pakai akademis. Saya nggak pakai asumsi. Gini ya. Coba lihat frasanya Bang Slayer. Ya, coba lihat frasanya. Di sini umoflav huwa bakenusothun. Bentar. Ini ke Pak Yusuf. Oh iya Pak Yusuf. Yang ke Bang Slayer. Oke, Pak Yusuf gini, Pak Yusuf. Lihat frasa ya. Umoflav huwa bakenusothun. Sebelum jelaskan, tidak ini saya jelaskan supaya jangan dipotong. Saya nggak suka gitu. Anda bicara saya nggak mutar balik. No, saya tidak mutar balik. Saya bicara secara fakta. Paham. Saya bicara secara fakta. Bapak cerna dulu baru Bapak tanggapi. Saya belum menyampaikan, Bapak sudah tanggapi. Benar. Bapak dengarkan saya dulu. 1 menit saya minta. Saya minta kamu 1 menit aja. Gini ya. Coba lihat frasanya. Umoflav huwa dan dia mengabarkan bakenusothun. Dia mengabarkan di Kneset. Kneset itu adalah sinagog. Ya sinagog itu di zaman itu digunakan 2 bahasa, Ibrani dan Aramaik. Bagaimana Anda bisa mengatakan teks Injilnya itu berbahasa Yunani sedangkan dia itu mengabarkan di Kneset gitu loh. Di mana di sinagog menggunakan bahasa Yunani? Itu pertanyaan saya. Jangan dipotong gitu loh. Coba dijawab. Di sinagog mana digunakan bahasa Yunani? Coba. Kamu berpikir bahwa pewartaan ini semuanya di sinagog? Ini frasanya di sinagog bakenusothun. Bagaimana kau mengerti tentang penulisan pewartaan Injil? Itu gini. Menjadi dasar yang harus dimengerti. Iya, sekarang gini, Kneset itu apa coba saya tanya? Bukan masalah Kneset itu apa atau apa di sinagog. Kamu pikir bahwa penulisan ini ada di sinagog?
pewartaan ini di sinagog. Oke. Nah, ketika orang di sinagog berbicara berbahasa Aram dan Ibrani, kenapa catatan sejarahnya berbahasa Yunani? Pertanyaan saya. Begini pertanyaan yang menjadi saya bisa jawab kepada Anda, yang saya bisa jawab kepada Anda, bahwa pewartaan Injil ini apakah di sinagog? Ini sinagog Bakanusot Hun. Bakanusot Hun, makanya saya tanya Bakanusot. Nah ini, kalau Bapak menolak ini, Bakanusot Hun, saya bawa ke ini. Saya baca, saya bawa ke ini, Pak. Tolong dengarkan saya. Saya bawa Anda ke bahasa Yunaninya ya. Di mana dia mengabarkan? Apakah di pasar atau bentar? Apakah di kedubes Yunani atau di mana? Ini saya berapa itu? Matius berapa? Bang Sayar? 23. Nah, kita cek. Kalau Anda suka enggak, saya pokoknya harus Yunani. Ya, coba kita cek di Yunaninya. Saya ngikutin Anda, Pak. Sebagaimana tertulis dalam kitab Anda, jika mereka mengajakmu berjalan 1 mil, maka berjalanlah 2 mil. Ini saya. 4 berapa, Bang Sayar? 423, 423, Akhi. 423. Ya. Oke, 423. Ini saya lihat. Kita lihat ya. Nah, ini kita lihat di dalam bahasa Yunani Bizantinnya. Kai periegen olen ten Galilayan. Oh Yesus didaskon entai sunagogaes di sinagog. Ya Allah. Begini. Indra, kamu berpikir bahwa ketika kisah itu dikatakan bahwa Yesus mengabarkan Injil di sinagog, berarti pewartaan yang mau dikatakan di dalam Injil ini ada di sinagog? Kamu ingat? Ini kutip pada Matius ya. Matius yang berkata ditulis. Dengar dulu. Yang berkata di sinagog ayat Anda sendiri gitu loh. Tunggu, kamu dengar dulu penjelasan supaya kamu bisa mengerti apa yang dimaksud di sini. Kamu berpikir penulisan Matius diperkirakan tahun berapa? Kita tinggal cermati baik-baik. Baru kamu mengerti. I don't know. I don't know. Oke. Kejatuhan Bait Allah atau apa yang dikenal itu kapan? Bar Kokhba 70 tahun 70. Tahun 70 ditulis kapan? Matius ditulis kapan? Matius ditulis sekitar 75-80. Bagaimana kau mengatakan itu di situ? Logika sekarang gini, saya tanya Bapak. Pak Yarhanas, Pak. Iya, saya sudah kena logikanya, Pak. Akhirnya saya kena. Terima kasih sudah dicerahkan. Saya tanya, nama Matius itu asli bahasa Yunani atau bahasa Ibrani yang diyunanikan? Matius ini adalah bahasa Yunani ya, Pak. Ini salah, 100%. Nama Matius itu terinspirasi dari bapaknya Yunus. Jadi Yones ben Matta. Makanya diyunanikan menjadi Matius gitu, dari Mata menjadi Matius. Berarti ini namanya orang-orang sebenarnya ini adalah nama orang-orang Yahudi yang diyunanikan. Kalau ini nama orang Yahudi. Nah, sekarang gini, saya tanya, muridnya Anda mengatakan ini Matius ini orang Yunani atau orang Ibrani? Kita kelarkan dulu tadi, apa masalah Matius lagi ini? Loh, ini kan terdapat di kitab Matius. Iya, Matius. Kenapa dengan ini? Dengan Matius ini? Ya, tertulisnya menurut Bapak teks tertuanya bahasa Yunani. Iya, Yunani. Karena sekarang makanya ketika ketika Anda mengatakan bahwa Matius itu Matius menulis dalam bahasa Yunani, saya bertanya, ketika Matius ini murid atau bukan? Murid. Nah, muridnya Yesus itu orang Yunani atau orang Ibrani? Orang Yahudi, mana ada orang Ibrani? Nah, ya orang-orang Yahudi itu alias orang Ibrani. Sama. Orang Yahudi mengenal berapa bahasa? Kok enggak buktikan percakapannya? Buktikan percakapannya. Percakapan orang-orang bahkan dikenal di dalam Injil Matius yang dikatakan dekat dengan orang Yunani, ini ada percakapan dengan orang Yunani, entah bab berapa itu ya. Ya. Pertanyaan saya, apakah di sinagog boleh beribadah dengan bahasa Yunani? Kamu mengerti apa? Nanti belajar dulu tentang bagaimana kerangka di dalam apa ya? Dengan orang Yahudi bagaimana ada ruangan-ruangan di mana ada untuk apa? Macam ruang Maha Kudus, ada apa-apa. Dengan itu bahkan ada pelantaran untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Coba perhatikan baik-baik. Hai Hendra, ini tuh apa Pak Yusuf ini nyamain sinagog sama Beit Hamikdas dari tadi itu.
Makanya dia bawa Barkova itu yang dibikin Bethamikdas itu dulu. Beda itu Bethamikdas dengan sinagog beda lagi Bethamidras. Aduh, nggak paham ini lagi. Aduh. Itulah kenapa dia bingung gitu. Loh, kok tertulis rumah ibadat di situ kan gitu, dia bingung jadi. Oke. Bingung ya. Oke, silakan Pak Yusuf. Bingung. Bukan saya jelaskan tadi ketika mereka mau coba mengatakan bahwa itu adalah dari bagaimana yang dimaksud. Saya tahu kerangka berpikirnya bahwa mereka beranggapan ketika Aram sebagai sumber aslinya dan berusaha mengatakan bahwa Matius sebagai orang Yahudi ya jelas menggunakan bahasa Aram. Berarti runtuhlah kitab Kristen yang mengatakan bahwa ini. Tetapi kita harus buka mata, buka pengetahuan kita bahwa bahkan dari catatan Bapak Gereja yang hidup dekat di masa itu ya tidak pernah menyebutkan bahasa Aram. Di Matius 4:23 tadi itu kan di skip dulu Bang Indra. Bentar, sedikit lagi. Diluruskan itu yang kan barusan aja diluruskan. Posisinya bentar. Ini ada kaitannya. Itu kan posisinya kan di Galilea. Lebih tepatnya di daerah Galilea, tepatnya di dalam Knesset ya, atau sinagog. Nah, sekarang saya tanya, Galilea itu konsentrasinya orang-orang berbahasa Aram. Begini, Galilea. Kamu kalau kamu bilang apa tentang konsentrasi bahasa itu karena begini ya, tentang bahasa ini yang sudah dikenal orang Yahudi pada waktu. Kalau Anda mengatakan konsentrasi bahasa orang Galilea waktu itu, bagaimana mau katakan kalau bahasa Yunani adalah bahasa bisa dikatakan sekarang bahasa internasionalnya sekarang. Contohlah kita bandingkan. Oke, kita kembalikan ke Banyak dulu ya. Saya luruskan yang satu dulu saja saya luruskan. Ya. Jadi ketika misalnya Pak Yusuf mengatakan bahwasanya Bapak Gereja mengutip atau memberikan penjelasan bahwasanya bahasa yang dipakai itu bahasa Yunani itu, saya pikir tidak ada dasarnya ya. Kalau misalnya Bapak buka misalnya karya dari Eusebius itu menjelaskan bahwasanya Matius itu diterjemahkan diterjemahkan karyanya ke bahasa-bahasa yang lain. Jadi bahasa Hebrew dia. Jadi saya pikir tidak ada dasarnya itu. Ya, silakan. Maksudnya? Iya begini ya tentang Ewan. Ya kalau Anda cari satu pun artikel yang menjelaskan bahwasanya bahasa Yunani itu dianggap sebagai bahasa awal, itu nggak ada dasarnya. Ya. Begini. Ya. Anda bisa sebutkan satu Bapak Gereja yang Bapak mau jadikan rujukan? Saya tahu ketika itu, tetapi dia pada tahun berapa ya ini nama Eusebius ini tahun berapa ya? Tetapi sebelumnya itu pun sudah ini tentang Bapak Gereja ini biasanya. Siapa Bapak Gereja yang Bapak maksud? Polikarpus. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Jadi yang maksudnya Bapak Gereja itu apa Anda? Iya, maksud saya begini, penjelasan tentang bahasa yang dipakai pada saat itu. Misalnya Anda ingin mengutip siapa Matius misalnya. Matius pakai bahasa apa? Anda bisa buka History of Church, ya, karya dari Eusebius, mengutip dari Papias. Ya, jadi gini, kalau misalnya Bapak merujuk ke Bapak Gereja, justru sebaliknya membuktikan itu. Makanya beberapa orang Kristen di Barat menganggap bahwasanya pernyataan Bapak Gereja itu salah. Ini begini ya tentang Eusebius satu-satunya alasan kenapa bahasa Yunani itu dianggap sebagai bahasa daripada Bible itu karena manuskripnya, keberadaan manuskripnya itu. Jadi yang paling banyak manuskrip yang ada itu berbahasa Yunani. Kira-kira seperti itu. Dan lebih tua. Ya memang itu betul. Iya, tapi itu bukan dari Bapak Gereja. Kalau Bapak merujuk ke Bapak Gereja itu tradisinya malah beda. Kalau Bapak Gereja yang Anda sebutkan ini yang sudah pada ini ya, saya tidak salah karena pembelajaran ini sudah lama. Mungkin yang pada tahun 14, tapi sebelumnya itu tidak dikatakan, baru dia satu ya yang menyebutkan. Itu pun Matius di dalam dia punya tulisan yang ditulis dalam bahasa Ibrani, bukan Aram. Pikir saya tidak tahu. Ini semua pembelajaran ini pun diketahui.
Ya terlepas hanya dari ada di dalam. Yang saya luruskan kan tadi tidak diketemukan. Yang saya luruskan tadi, Bapak mengklaim bahwasannya itu Bapak gereja menganggap tulisan aslinya itu bahasa Yunani. Saya anggap itu salah. Sebelum dia, bukan. Tidak ada. Ini baru salah satu. Nanti bisa Bapak bawakan. Itu saya tahu itu. Itu bahkan dia abad keberapa? Abad kedua sekitar itu. Tetapi sebelum itu pun mengatakan Yunani. Hanya dia yang saya lihat. Ya, pembelajaran itu. Cuma dia. Oke Pak. Ada satu Pak. Siapa namanya? Ada satu bapak gereja yang mengatakan di masanya gini Pak Yohanes Yusuf. Di masanya Yesus itu kan di masa dia itu di era Talmud, ya kan, di era Talmud. Nah pertanyaan saya, kalau memang dia masuk ke dalam sinagog, kemudian dia memberitakan Injil dalam bahasa Yunani, pertanyaan saya, adakah Talmud yang berbahasa Yunani? Begini, saya bilang jangan berpikir bahwa apa yang diinformasikan dia itu dipikir secara harafiah. Itu salah pengertian untuk memahami Injil. Ya, sekarang gini, ketika Anda mengatakan bahwa itu berbahasa Yunani, apakah Anda mengklaim sebagaimana orang Kristiani yang lain bahwa bahasa Yunani adalah lingua franca? Iya, karena menurut pembelajaran lingua franca pada waktu itu ya Yunani. Bagaimana? Berarti Anda salah memahami, karena pada saat itu orang Israel sedang dijajah oleh orang Romawi, jadi lingua francanya bahasa Roman, bukan bahasa Yunani. Bukan, itu bahasa Latin ini adalah bahasa untuk mata urusan ketatanegaraan. Pak Yusuf, Pak Yusuf, ini Pak Yusuf, ini Tritung Cabang Melayu nih mesti dikasih ini dulu nih, mesti kasih data. Ini Katolik ya, Katolik.com ya, Katolik.com. Nah lihat nih, apa data yang dibawakan. Ini 50 years earlier, Papias, Bishop of Hierapolis. Ini yang gua baca. Bentar Pak Nyoman. Stay dulu Pak Nyoman. Bentar. Nah ini ya, di sini baca. Jangan terguncang. Tidak. Matthew compile the saying of the Lord in the Aramaic language. Wah. Udah gue bilang dari awal itu kalau di sinagog pasti Aramaik. Jangan terguncang. Di Zoom, ini Katolik yang ngomong. Tuh tulisannya tuh, coba di Zoom. Itu bukan Katolik, itu Bapak gereja yang ngomong. Coba tengok. Ini Katolik yang membawakan dan Katolik. Iya. Mesti muter dulu baru jelas kali. Ya ini model. Bentar. Ya siap. Tenang. Semua tenang, jangan panik karena kebenaran sedang mengetuk logika. Gini saya jelaskan dikit ya. Di sini sebentar. Di sini bukan tempat menghakimi. Tidak. Dari situ kita lihat. Habis ini kembali ke Bang Juma dulu. Iya, itu berapa tahunnya Pak itu tentang Papias itu. Tentang itu kita lihat. Oke, sekarang kita ke Papias ya. Kita ke Papias. Tidak, itu yang ada turut kasih besar itu tulisannya supaya saya baca. Oh ya ini nih. Ini kasih besar. Mau sebesar gimana lagi? Bukan, saya nggak bisa baca sih. Oh, gimana atuh? Oh ini. Nah, Papias bisa. Di Aramaiknya yang di Zoom. Iya. Bukan di Aramaiknya. Kita baca masuk di Aramaiknya. Iya ini lanjut aja. Lanjut aja. Kiri ke kanan. Iya. Lanjut. Bishop of Hierapolis in Asia Minor. Jadi Papias ini adalah seorang bishop ya di Hierapolis. Nah, sekarang kita paragraf kedua. Compile the sayings. The sayings itu maksudnya the sayings of the Lord. Nah ini dia. Wah ini kurang gede mungkin. Bukan ketawa lihat tidak ini. Iya Aramaic language bukan the Greek language. Ya. Bukan lihat itu, lihat apa yang dimaksudkan. Ini kita mesti lihat. Iya ini Aramaic language ya ini ya. Ini pahami dulu. In the Aramaic language, oke? Not in Greek language ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Mana? Ini. Alah buset. Iya, saya bilang saya sudah pernah baca tentang ini. Kita lihat itu apa? So sekarang mau lihat bishopnya. Gini, Bang. Saya sedikit ya tambahan. Jadi Papias ini biasa dikutip sama Eusebius dan dia ini jahat. Awal ya. Jahat. Cuman begini. Papias ini sebenarnya bukunya itu
sudah hilang. Bukti fisiknya itu sudah nggak ada, karya dari Papias itu. Eusebius banyak mengutip dari Papias. Jadi salah satu-satunya sumber terlama yang bisa didapat itu ya dari Eusebius itu, karena dia yang bisa mengutip dari Papias. Nah, kalau misalnya Bapak tadi mengatakan bahwasanya Bapak-bapak gereja mengatakan bahwasanya bahasa Yunani itu yang dipakai, itu sama sekali tidak ada dasarnya gitu. Ya, jadi clear ya. Inilah yang kemudian banyak orang yang menggugat bahasa daripada bahasa Bible itu sendiri. Kalau dianggap sebagai lingua franca misalnya, itu juga sangat tidak mungkin ya, kurang lebih hanya 1% yang literate ya, orang-orang pada masa itu yang betul-betul faham tentang tulis menulis. Bagaimana bisa misalnya kita di Indonesia gini, kita dijajah Belanda, lalu kemudian orang-orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis itu, Yohanes itu illiterate, itu lantas kemudian bisa menulis seperti itu. Gitu. Jadi saya pikir itu semua sudah terbantahkan, baik dari tradisi Bapak Gereja, penjelasan Bapak Gereja, kemudian dari penjelasan Bain Ramosya tadi, gitu. Ya, silakan lanjut. Udah clear Pak ini. Yusuf silakan. Clear udah. Clear udah. Ya, udah. Di sini bukan untuk menghakimi Pak Yusuf ya. Silakan Pak Yusuf sebelum dikembalikan ke Banyuma. Baru kita buka lagi sesi berikutnya. Langsung ke Garuda Zuma aja, Bang Handi. Saya jelaskan, masa kok bisa ini tidak dikasih panjang lagi nantinya, ngeles soalnya. Kok ngeles? Gak apa-apa, kasih kesempatan lah. Silakan Pak Yusuf. Begini, yang Anda katakan ini terfokus pada apa yang dikatakan di Injil Matius ya. Ini tentang apa? Pemfokusan tentang itu. Di mana ketiga Injil lain ini tetap dalam keadaan bahwa itu tetap dikatakan dalam bahasa Yunani. Tentang Matius ini memang pernah dikatakan oleh Bapak Gereja. Itu pada ada hanya berapa ya, tetapi yang lain juga tidak mengatakan itu. Justru Markus itu malah lebih jelas ke Aramaik. Mau saya bongkar lagi. Bang saya kita kolaborasi, kita bongkar. Bukan, enggak. Dia udah mengakui. Ya sekarang yang tiga Injil. Ya tiganya itu yang Yunani ya. Makanya saya bilang kalau Markus itu lebih jelas lagi malah. Ayo kita bongkar. Ini berarti saya boleh pastikan pembohongan. Kalau pembohongan tertulis kok, gimana? Tertulis. Saya juga tahu bahwa apa pembelajaran ini pasti ya tentang apa Injil ini. Tadi Bang Layar pembuktiannya dari Aramaik itu dari source mana? Dari source mana alamatnya? Oh, berarti katolik.com bohong. Dia sendiri yang berkata tadi. Bukan. Anda sendiri berkata tentang Matius. Ayo kita buka Markus. Tentang Matius. Kita buka Markus. Bang saya dulu yang mulai atau saya dulu yang mulai dari Persita Aramaik? Kita bongkar Markus. Itu banyak lagi nanti aja kita bahas secara kajian aja itu. Ini ya tentang katolik.com ini pun saya mesti periksa ya referensinya dari mana. Zuma saja supaya bukan ini tentang aduh minta maaf ini acaranya Zuma nih ya. Iya, baik. Oke, makasih ya. Tentang referensi katolik.com ini pun mesti saya telusuri ya. Alhamdulillah. Oke, silakan nanti. Jadi Bang Yohanes Yusuf, dari tadi kan saya udah ngajak, ayo menjadi muslim. Karena hanya di dalam muslim itu keselamatan itu, Bang. Anda menjadi muslim, Yesus itu Tuhan ataupun dia hanya seorang nabi, muslim tetap masuk surga. Loh. Kalau Yesus Anda tuhankan dengan dalil-dalil akal, dengan kerangka-kerangka dan rumusan-rumusan bapak-bapak gereja awal mula, ya Islam tetap masuk surga. Nah, tapi ternyata kan sekarang kita sudah dipertemukan dengan generasi-generasi yang hidup pada masa sekarang yang lebih paham daripada orang-orang terdahulu. Mereka lebih kritik dalam menentukan objek kebenaran absolut yang saya katakan. Bagaimana kemudian Yesus itu sesuai dengan karya tulis orang-orang yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan pun, Allah masih menitip pesan bahwa Yesus itu adalah utusannya. Nah, untuk menjadi seorang ahli surga, tidak lain dan tidak bukan harus menjadi seorang muslim. Jadi seorang muslim itu mengakui Yesus itu sebagai utusan Tuhan, mengakui sembahan Yesus itu sebagai satu-satunya Tuhan. Udah selesai. Dan yang terpenting kemudian adalah umat Islam, seorang muslim itu dituntut untuk beriman kepada kitab-kitab yang Allah wahyukan sebelumnya. Dituntut untuk beriman kepada nabi-nabi yang diutus sebelum Rasulullah SAW. Jadi
adalah siksaan orang yang sudah masuk ke Zoom ZZZ yang sudah tahu kebenaran tapi tetap menolak, itu lebih siksa lagi nanti kelak di neraka daripada mereka yang non muslim tapi memang tidak pernah mendengarkan kebenaran sampai sedetail ini, diajarkan oleh adinda adik-adik yang sudah pakar dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Parsita dan seterusnya. Tapi kalau misalnya masih tetap ngotot dengan asumsi-asumsi belaka, sangat disayangkan Bang Yohanes Yusuf. Karena itulah kemudian yuk mari menjadi muslim, mari bersyahadat, terima Yesus sebagai utusan Tuhan. Jangan mengajarkan dan jangan mengimani Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Karena kalau saya ingin mengatakan, sebenarnya di dalam hati Anda pun mengakui bahwa sebenarnya Yesus itu hanyalah utusan Tuhan. Bukan begitu, Bang Yohanes Yusuf? Enggak sama sekali. Tapi kalau ditanya pasti ada jawabannya. Jadi mending nggak usah. Oke, baik. Oke, yang lain diam dulu. Sebentar. Karena di sini ada Pak Nyoman. Pak Nyoman itu pingin banget dialog dengan Pak Yusuf. Jadi tolong jadi kita ini tutup dulu ini. Kita tutup session antara diskusi Pak siapa tadi itu dengan Ustaz Juma dan lain-lain. Kita buka part 2 ya. Oke. Oh iya, tapi saya enggak lama nih ya. Enggak lama, ya, paling 15 menit lagi. Ya, oke. 15. Ya, oke, baik. Silakan Pak Yusuf. Selalu meninggalkan saya. Gimana Pak Yusuf? Pak Peta. Oke. Kalau yang lain di mute dulu, kita beri kesempatan kepada Pak Nyoman dialog dengan Pak Yusuf. Silakan Pak Nyoman. Monggo. Terima kasih. Kalau dibilang utusan, mana ada Yesus sekarang di bumi? Yesus sudah naik ke surga menurut iman Kristen. Jadi tidak ada lagi utusan. Utusan itu ketika Yesus ada di bumi. Itulah kebodohan orang di dalam memahami kekristenan. Itu Yesus di bumi memang dia utusan, tapi kan sudah tidak utusan lagi. Sekarang kita menyembah Yesus di surga. Begitu. Terima kasih. Bukan itu Tuhannya 1 atau 3 tuh. Yang benar yang mana, Pak Darte? Oh, Tuhannya ya Esa, Tuhannya Esa. Nah, Yesus sama Bapak sama enggak? Tapi ke langit, ke Auranon atau ke Semayu. Ini hamba lagi ngarahin. Bisa saja. Yang kita kan cuman kelihatannya sampai di langit. Setelah lewat dari langit kan kita nggak terlihat lagi. Yesus sama Bapak sama enggak? Bapak itu karena ada anak, ada bapak. Mantap. Nah, itu silakan Pak Yusuf. Iblis. Iya betul lah itu. Oh, berarti Pak Yusuf ini oneness juga. Bukan bertanya kepada saya. Itu bukan dia ini bertanya oleh anak. Iya. Jadi anak kepada bapak kan hubungannya kan anak itu utusan, bapak di surga. Itu waktu dia di bumi, dia sebagai anak. Juga utusan, juga nabi. Statusnya banyak loh. Kita berarti Yesus juga Allah Bapa gitu ya? Yesus sebagai nabi ada tempatnya, tapi ini urutannya Pak Nyoman. Sebentar. Ini kelihatannya Pak Nyoman apa? Pak Yusuf. Apa? Muslim. Saya pertanyaannya bingung mau jawab yang mana dulu, selalu menyangkal. Pertanyaannya apa? Pak Nyoman. Oke, silakan. Pak Nyoman kan mengatakan Yesus itu utusan. Pak Nyoman kan bukan Trinitas, bukan Trinitas, anti Trinitas. Sedangkan Pak Yusuf Trinitas. Jadi nggak bisa dijawab kalau konteksnya nggak disebutkan. Jadi kita pakai konteks waktu. Satu-satunya gereja di Indonesia yang mengenal konteks waktu adalah gereja kami. Terima kasih. Oke, silakan Pak Yusuf, ditanggapi Pak Yusuf. Iya, saya belum menangkap apa yang mau menjadi perbincangannya, karena sejauh ini saya masih lihat masih sama ya. Begini kata Pak Nyoman ya. Saya tidak bahwa Yesus itu utusan. Nah, nggak bisa dijawab. Kalau Yesus itu utusan, percaya apa enggak? Iya, saya bisa jawab percaya, bisa jawab juga tidak. Begitu loh. Itu topik yang tadi, ini udah beda topik baru ini. Biarkan dia berdua.
Maaf, saya nggak pakai topi sekarang ini karena udah malam. Silakan Pak Nyoman. Pak Nyoman meyakini Yesus utusan. Iya. Kalau Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Topiknya di situ. Tadi yang nyelutuk siapa? Yang bilang suruh ganti topiknya. Gimana sih ini? Enggak, lanjut aja, lanjut. Silakan. Begini Andi ya, begini. Topiknya biar Yesus itu utusan. Jelas. Nanti disangka Yesus utusan. Pakai topi yang benar. Coba tadi yang protes topinya udah ganti. Saya nggak suka diprotes tapi nggak tanggung jawab. Tanggung jawab dong. Ya udah. Apa sekarang? Topiknya Anda berdua itu, apakah Yesus utusan selama hidup di dunia? Silakan berdua. Pertanyaannya apa? Halo. Menurut Pak Nyoman, selama Yesus di dunia ini kan Yesus hanya utusan. Betul. Tapi menurut Pak Yusuf 100% Tuhan, 100% Allah gitu. Allah gitu di 100% manusia, 100% Tuhan. Coba dengar, ini ada ya, Yesus itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya kalau rohnya ya roh Tuhan dong. Siapa bilang roh Yesus roh manusia? Salah itu. Kan sama. Sama itu Andi. Oke, sama. Terus kedua, pertanyaan berdua nih. Selama Yesus di dunia ini menurut Pak Nyoman, dia Tuhan apa dia manusia? Menurut Pak Nyoman. Status di dunia sebagai utusan karena dia ada di dalam daging, dia menyembah kepada Bapa. Itu menunjukkan dia statusnya sebagai utusan. Dia akan berkorban daging untuk mati di kayu salib. Jadi bukan Allahnya yang mati, tapi ya gimana? Jadi jadi pertanyaannya Pak, dijawab singkat aja. Jadi itu kan jadi benar-benar Yesus. Jadi hanya utusan saja ya Pak? Ya, itu jawaban saya. Utusan yang memiliki roh Allah di dalam dirinya. Silakan. Begini. Silakan dijelaskan itu betul tidak itu ya. Belum ada penyimpangan pemaknaan antara saya dengan dia ya. Itu belum ada. Tentang ini apa istilahnya ketika orang Kristen menjelaskan jangan dikaburkan makna. Oh, ini berarti hanya utusan, tidak kan penjelasannya tadi jelas bahwa Yesus hadir ke dunia sebagai utusan Bapa. Jika di mana dikatakan di dalam diri Yesus itu juga ada, mungkin dalam perspektif dia. Suaranya Pak Yusuf 5 watt. Ya, sudah dengar? Ya, silakan. Nah, ya itu istilahnya konsep kerangkanya akan sama bahwa konsep Yesus. Oke, sama. Ya masih sama. Jika ada perbedaan saya akan tangkap. Saya akan lihat ada perbedaan. Berikutnya, Pak Nyoman, apakah di Bible ada ajaran Trinitas, Pak Nyoman? Kalau di pemahaman saya, memang kata-kata Trinitas ada. Nah, kalau saya itu dari gereja Allah Esa. Gereja Esa ada kita. Mungkin harus menjelaskan, saya nggak menjelaskan, bukan saya. Putus ya, Robert. Ya, kalau Trinitas itu kan bukan anutan saya, jadi saya tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud makna Trinitas karena setahu saya memang Trinitas tidak tertulis di Alkitab. Kalau gereja saya yang bisa saya jelaskan adalah gereja Allah Esa. Jadi jangan tanya Trinitas kepada saya, tanyakan kepada yang berwajib. Kepada siapa? Ke Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Tidak ada kata Pak Nyoman Trinitas di Bible. Monggo Pak. Suaranya putus-putus, Bang Handi. Saya nggak bisa dengar Bang Handi ngomong. Kata Pak Nyoman, Trinitas tidak tertulis di Bible. Silakan Pak Yusuf, gimana tanggapannya? Kemana dia ya? Kayaknya udah putus Bang Handi. Itu sinyalnya mati. Itu saya juga sukar mendengar suara Bang Handi. Kalau saya, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas oleh Bang Handi? Kedengaran bagus, Pak Nyoman. Oh, berarti di sini nggak hujan. Karena cuaca di sini tadi sore hujan, sekarang malah cerah. Kalau saya mendengar suara Bang Handi itu putus-putus. Terus apa hubungannya hujan dengan Trinitas, Pak?
Enggak. Saya mendengar suaranya putus-putus gitu. Bukan Trinity, suaranya putus-putus. Suara Bang Handi itu. Ada Pak Yusuf itu, Bang Handi, ada Pak Yusuf itu mau jawab. Silakan Pak Yusuf. Oh ya silakan Pak Yusuf, monggo. Ya begini ya, tentang ini kita juga mesti tahu macam Pak Nyoman ini dia dari gereja apa supaya tahu kerangka atau apa nama istilahnya, setidaknya pandangan teologisnya itu kita mesti tahu dulu ini, karena kekristenan ini juga kita ketahui bahwa perkembangannya ini akan jadi banyak pemahaman teologis yang nanti berkembang di setiap gereja ya. Itu satu. Kedua, satu-satu aja Pak. Ya. Tadi bilang bisa menjelaskan apa dimaksud dengan Trinitas. Jadikan kewajiban saya itu menjadi Trinitas karena bukan ya betul. Trinitas. Saya bergereja gereja saya bisa menjelaskan gereja Allah dan gereja Trinitas. Tidak ada berkewajiban menjelaskan sebab Trinitas menurut ya betul itu Bang Andi ya. Apa yang dikatakan Pak Nyoman itu betul ya. Bahwa ketika main betul Pak Yusuf mah main betul-betul aja emang. Bukan begini. Begini maksudnya begini. Ya silakan. Bang Andi harus menjelaskan. Bang Andi, pertanyaan Bang Andi itu harus jelas kepada siapa. Masa Bang Andi nanya ke saya Trinitas? Mana bisa saya menjelaskan? Maaf. Diadu kita nih. Kepada saya ya. Handi mengadu kita berdua nih Pak Nyoman. Ya nggak apa-apa. Berkualifikasi. Bukan diadu Pak, bukan diadu Pak Yusuf. Kualifikasi saya, disuruh saya jawab. Nanti saya salah. Santai-santai Pak Peta. Kita jadikan pencerahan buat kita karena Bapak slow. Tahu Bapak sama-sama Kristen dengan meyakini Yesus sebagai Tuhan, sementara Pak Nyoman mengakui sebagai nabi. Kok bisa gitu loh? Nah, itu maksudnya. Supaya kita dapat pencerahan gitu loh. Bukan mengakui sebagai nabi, saya berpedoman kepada konteks waktu. Kan Yesus sekarang sudah di surga, dia Allah. Oh, jadi berubah ya. Ini Bang Handi, boleh hamba yang ngasih pertanyaan? Silakan. Boleh. Oke, siap ya. Sekarang harus ditujukan kepada siapa? Jangan kepada berdua, tenang. Gua hakim yang adil. Iya, gua hakim yang adil kok. Sekarang begini, pertama pertanyaan akan sebentar. Alkitabiah banget itu. Alkitabiah banget benar. Sebentar. Sebelumnya saya ngomong dulu. Ini kan sebentar. Menjawab. Halo Bang Handi. Menurut bidangnya. Sebentar karena ini live. Kita di sini nggak ada unsur atau maksud untuk mengadu domba. Di sini hanya diskusi biasa. Kalau berkenaan dijawab, kalau tidak jangan dijawab. Iya Pak ya. Oke. Bang Handi, sebentar. Bang Handi. Nanti tolong adakan waktu saya dengan Indra Mose ya. Karena saya tertarik dengan orang-orang yang mau mengatakan bahwa pemahaman pendekatan Alkitab ini bisa istilahnya dikelabui dengan pengetahuan atau mengetahui bahasa asli. Ini yang saya mau jelaskan. Bagaimana arti pendekatan? Nomor Anda hilang di saya. Hah? Nomor Pak Yusuf hilang sama saya. Nomor berapa Bang Andi? Sebentar. Aku minta nomornya dulu. Lupa sama saya. 0 berapa Pak? Disebutin aja Pak, nggak apa-apa. Atau di chat, boleh di chat. Iya, nanti di chat. Taruh di chat. Orang lain nggak tahu. Pak Yusuf di chat aja Pak Yusuf. Iya. Di chat. Lebaran masih lama. Jangan di chat dulu. Ini live, woi. Bang Indra ya. Nanti kita. Di mana nomornya? Taruh di. Nanti saya atur nomornya, taruh di chat dulu Pak Yusuf. Iya. Habis ini Mas Triun yang jadi hakim yang adil. Siap. Sambil nunggu nomornya dulu. Nanti saya atur jadwal berikutnya sama Pak Indra Mose dengan Pak Yusuf. Jaksanya siapa Bang? Pak Imanes. Aduh, saya mah di parkiran aja. Nanti saya
Ada warna merah itu loh, Pak. Coba pakai HP nggak? Pak Yusuf pakai HP atau pakai laptop? Pak Yusuf. Dulu Bang Andi, supaya dia balas. Ya. Yang lain diam dulu, yang lain. Pak Yusuf. Yang lain dulu, yang lain dulu. Ini nih, saya nih. Apa ya? Ini nih, baca nih saya nih. Ini Pak. No, saya no, Andi, no. Jadi saya tulisnya di mana? Ya di situ. Chat. ada tulisan more Pak. Iya, kalau Bang One ini, Bang One yang dari mana ya? Dari TV One apa bukan? Kok ada Bang One? Bukan. Itu saudara seperguruan. Itu dari Mukidi, Pak. Everyone pula. Itu Senka Everyone, bisa ya Everyone. Iya mana Pak Yusuf? Cuma oke doang, nomornya nggak ada. Diketik dong nomornya. Lupa nih nomor. Di kopas saja Pak, bisa kok kopas sampai di situ. Assalamualaikum, mungkin bergabung. Iya Pak, bergabung bentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bentar ya Pak, Ya kalau nomornya ada enak nanti diatur. Ya, siapa namanya? Sebentar Pak Joman ya. Ini mau kembali ke Zoom saja susah nih. Gimana nih kembali ke Zoom? Pusing aku. Di back. 0812 kosong lagi. Gini aja deh, saya sebutin nomor saya. Tulis ya. Bentar. Ini mau kembali ke Zoom saja susah ini. Gimana? Di back aja atau di pijit itu yang di atas Pak, yang di atas tuh ada tanah panah ke kiri itu. Iya, tanah panah kiri. Nah. Awas jangan yang lab, nanti Bapak pindah. Bang Andi mungkin kasih masuk ini nomornya saja gitu, nanti dia buka. Kita tahu dia juga. Kan Handi punya itu di grup-grup WhatsApp kan ada. Nanti saya lihat di grup WhatsApp itu. Ya nanti di grup WhatsApp aja. Awas ketukar Handi KW Pak. Banyak KW-nya itu. Banyak KW. Playboy dia ya. Oke ya. Udah, dialog kita sekarang. Lanjutkan. Lanjut ya. 5 menit ya, 5 menit saja lagi. 5 menit ya. Ya, nanti habis ini sebentar, nanti habis ini setelah nggak live Pak Yusuf boleh sebutkan setelah nggak live ya. Sebelum pamit ya. Oke, lanjut. Oke, nah sekarang pertanyaan pertama nih. Kita berdua yang ditanya akan ada Pak Darte dan Pak Yusuf. Pak Darte pertama yang akan gua tanya. Apakah di keimanannya Pak Darte, Yesus ini adalah Allah Bapa itu sendiri? Ini percaya ya. Saya yang jawab ya. Pak Darte ya? Iyalah Pak. Pak Nyoman. Iman Kristen, khususnya gereja saya, Bapa yang kekal itu ada di Yesaya 9 ayat 5 yang mengatakan sebutan untuk Yesus ketika di surga itulah Bapa yang kekal, Omega, Allah yang kasih, Raja damai. Dan buat Yesaya 9 ayat 5 sudah sampai ke sini ketika Yesus sudah naik ke surga, itulah Allah yang kasih, apa yang kekal, Alpha dan Omega. Beda ketika masih ada di bumi, dia berstatus daging, rohnya adalah roh Tuhan. Berarti Yesus adalah Allah Bapa ya? Bukan, Bapa yang kekal. Bukan Allah Bapa berarti? Kalau konteks di bumi, bukan Allah, tetapi anak. Tapi kalau konteksnya sudah di surga, dialah Bapa yang kekal. Di Yesaya 9 ayat 5. Coba dibuka Yesaya 9 ayat 5. Oke, nggak apa-apa. Kita ini aja. Kita memahami aja. Nah, posisinya ketika Yesus di surga, ketika Yesus di bumi, terus ketika Yesus ketika Yesus di bumi, dia anak yang menyembah kepada Bapa. Jelas itu hubungan. Berarti ada Bapa juga di sorga. Ya. Berarti ketika Yesus di bumi ada Bapa juga di sorga.
Oh, Bapa yang disembah oleh Yesus itu adalah Bapa yang ada di Yohanes 16 ayat 25. Coba buka Yohanes 16 ayat 25. Itulah Bapa yang disembah oleh Yesus. Kita harus pakai ayat semua. Yes. Dibacakan coba. Bang Selayar, dirunut dari bawah. Maksudnya Bapak itu adalah siapa Yesus. Di sini? Sebentar. Supaya ada bukti, katanya harus ada ayat. Nanti kalau nggak ada ayat, saya dituding asumsi. Berapa tadi Yohanes berapa? Yohanes 16 ayat 25. Yohanes 16 ayat 25. Biar nggak kepanjangan. Enggak, Pak Nyoman itu mengatakan gini. Sebentar Pak Nyoman, biar nggak kepanjangan nih. Pak Nyoman mengatakan gini. Waktu Yesus hidup di dunia, dia menyembah Bapa sebagai Tuhannya. Betul ya Pak Nyoman? Betul. Ya betul. Udah selesai. Pindah ke Pak Yusuf lagi. Oke Selayar, silakan. Jadi kesimpulannya Yesus dan Bapa beda. Beda. Pak Darto? Ya udah pindah ke Pak Yusuf lagi ya. Iya. Ya ini soalnya begini, ini ada begini Bang Handi. Ini kayaknya perkawinan antara modalis dan Tritunggal ini. Siapa? Bukan, kalian belum tahu ya gereja Allah Esa. Allah itu Esa, ada di sila pertama dari Pancasila. Bagaimana sih? Iya, nah kan kalau dalam Tritunggal itu ada 3 begitu. Jadi ini yang mau dikonfirmasi dulu. Sekarang Allah Bapa dan Yesus itu sama atau beda? Bicarakan ke saya konsep Tritunggal. Saya tidak akan ditanya. Itu nggak ditanyakan Pak Darto. Yang gua tanyakan ini yang di kalimat terakhir, Allah Bapa dan Yesus sama atau beda? Gimana Allah Bapa dan siapa? Yesus sama atau beda? Apakah Yesus itu Allah Bapa? Nah gitu loh. Kan saya udah bilang konteksnya di gereja Allah Esa itu harus jelas. Kalau di bumi ya beda antara anak dan Bapa. Tetapi kalau di surga ya Yesus itu adalah Bapa. Sekarang ada di mana tanya? Tanya dulu. Ini udah jelas. Udah di mana sekarang? Enggak, pertanyaannya itu dualisme. Kalau dualisme nanti diadu domba. Saya harus tegas. Gereja kami mengenal konteks waktu. Yang ditanya itu Yesus di surga atau Yesus di bumi? Yesus yang sekarang, posisinya sekarang. Nah, gitu dong. Kalau sekarang kan dia sudah ada di surga. Ya iyalah adalah Allah Bapa itu. Oke, cakep ya. Thank you. Ya, segitu udah cukup. Sekarang kita kembali kepada Pak Yusuf. Persija menang, tahu nggak? Persija menang. Cakep itu. Berapa skornya? Ya jelas kalau 1-0 itu bukan 3-0. Nah gitu aja. Sekarang kita ke Pak Yusuf. Pak Yusuf masih di sini? Waduh, mana Pak Yusuf? Masih ngotak-ngatik nomornya Bang Handi kali. Kayaknya sih. Tanya aja konsepnya. Bagaimana konsepnya Yesus itu? Iya Pak Nyawa. Tenang aja Pak Nyawa. Tenang ada Pak Nyawa. Tenang ada Handi Pak. Ada Handi Pak. Tenang aja. Ada Bang Handi. Aman. Aman. Ada Bang Handi. Ada Bang Handi. Pak Yusuf. Pak Yusuf seru nih. Allah Bapa sama Allah Anak sama katanya. Sekarang. Masih ada. Pak Yusuf dibuka mute-nya. Ada mute. Dibuka mute-nya, itu ke mute. Jadi nggak kedengeran. Nah, udah kebuka. Sekarang pertanyaan untuk Pak Yusuf. Yesus di sekarang ini, di zaman saat ini, di detik ini, di jam ini, di hari ini, apakah Allah Bapa itu sendiri? Ya, Yesus bukan Allah Bapa ya. Bukan Allah Bapa. Pemahaman, iya. Oke. Dalam pemahaman Trinitas bahwa Bapa